Nah, oke. Yap. Oke, ini yang Kit. Mhm. Jadi ini contohnya siapalah ini kan. Jadi saya membagi, kita nggak pakai lagi nama manifestor, generator, kemudian Mhm. proyektor tuh yang bikin pusing itu, karena Iya, kayak rencananya kan mobil mau kayak buat gitu. anak-anak Mhm. kan. Jadi kita Mhm. ganti nama-namanya pakai nama jenis kendaraan. Jadi kalau manifestor itu kereta api, Mhm. generator itu mobil, Mhm. manifesting generator itu mobil balap, kemudian Oke. Mhm. proyektor itu eh, motor patroli, itu yang dipakai polisi, yang suka Iya, iya, iya. ngilu-ngilu itu di jalan tuh bikin bising gitu. Iya. Terus terakhir reflektor itu kita ganti jadi sepeda listrik. Listrik ya. Mm-mm. Sepeda. Terus karena kita ngomongin jenis kendaraan, jadi kalau Heeh. kasih tahu ke anak-anak nih, ya tentu saja tetap masih masih pakai ini ya, masih pakai body graph ini kan. Saya lagi mikir gimana caranya ya biar bisa ini berubah gitu kan, jadi kendaraan. Ntar coba dipikir deh. Terus saya pikirin caranya. Terus Heeh. eh, ini kan ada cara mengoperasikan kendaraan. Jadi cara Iya. mengoperasikan kendaraan ini sebenarnya strategi Hmm. masing-masing Iya. tipe. Jadi kita ganti bahasanya cara mengoperasikan kendaraannya. Jadi buat anak-anak nggak tahu ya, mungkin ini pokoknya nanti minta tolong kayak tes nih ke anak-anak kalau dikasih kasih kayak gini, mereka bisa Iya. paham nggak kan? Jadi Heeh. kayak cara mengoperasikan kendaraannya, kalau manifestor harus memberitahukan rencanamu sebelum berangkat. Jadi sama seperti kayak kereta api. Kereta Hmm. api kalau mau jalan, biasanya kan ada pelitnya panjang tuh kan. Iya. Dia mau ngasih Betul. tahu, gue mau jalan nih, ya kan? Heeh. Siap-siap nih, gue mau jalan nih, yang di rel tuh minggir semua, gue siap-siap nih mau jalan. Jadi kayak gitu. Jadi kasih tahu bahwa dia mau jalan. Hmm. Ada kasih tahu sebelumnya. Hmm. Nah, nah tiap tapi beda-beda kereta api kasih tahu mau jalan. Kalau mobil dia sebelum jalan harus nyalain mesin kan. Hmm. Mobil kan harus nyalain Oke. dulu mesinnya, denger ada sampai kalau istilahnya kita kan mobilnya dipanasin dulu, Iya. ya kan, dipanasin dulu Betul, sampai betul. kalau generator kita tahu dia punya sakral kan. Jadi tunggu sampai suara sakralnya siap untuk menjawab. Hmm. Oke. Itu generator. Iya. Nah, kalau manifesting generator karena dia archetype-nya mobil balap, makanya kan gabungan antara kereta api dengan mobil nih. Ya, jadi satu dia sebelum ya bayangin mobil balap lah Ferrari, Lambo, Formula 1 tuh mau mau berangkat, ya pasti pasti kalau di garis start tuh dia pasti kan ngegas dulu, gitu kan. Dia kasih tahu dulu kan, dia apa? Betul. Dia tunggu dia dengerin 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 suaranya dulu bahwa Suara dia siap mesin, nih, suara motor. mesin siap nih. Abis itu dia kasih tahu nih, kasih tahu bahwa kita udah siap nih, tinggal tunggu aba-aba nih. Ketika udah siap ini, kita, yang namanya mobil balap itu kecepatannya tinggi dari 0 km kecepatan sampai mau ke 200 itu hanya Hmm. mungkin hitungan 1-2 detik. Ini mau Iya. ngasih tahu bahwa ini gue mau ngebut nih, kecepatan gue kenceng nih, minggir semua, jangan ada yang di apa namanya, jangan ada yang di garis lintasan, ntar nabrak loh. Dia ngasih Iya. tahu kan, dia ngasih tahu sekaligus dia juga ngetes suara mesinnya dia, ya Hmm. kan? Itu MG atau mobil balap. Mobil patroli, nah mobil patroli ini agak uniknya ada kalau nggak salah. Mobil patroli ini contohnya si Pili ini. Kok mobil patroli? Motor patroli. Motor patroli. Iya. Mm-mm, motor patroli. Nah, kalau dia agak beda. Cara Hmm. mengoperasikannya tunggu sampai orang lain mengenali dia. Jadi Nah, itu sebabnya tunggu motor dipanggil patroli deh. kan bunyi kan, nyung 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 Iya. nyung. Cari perhatian gitu kan, nyung nyung baru kita tahu apaan sih itu, berisik gitu kan, nyung nyung Iya, nyung. iya. Jadi dia harus nunggu sampai ada orang mengetahui Terlihat dia meminta ada bantuan keberadaan ya. dia. Baru Oke. jadi Pak ya agak-agak sombong dikit sih nih si motor patroli ini. Jadi nyum 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 gitu, baru orang ngeliat dua dia. Nah, baru Hmm.
di situ orang ada kebutuhan nggak untuk minta bantuannya dia. Ah, Heeh. Kalau nggak ada ya udah oke. diem aja, nyung-nyung aja di situ atau mojok gitu nyung-nyung sendiri di situ kan Iya sampai orang tamat. merasa butuh bantuan. Perlu Ya, ya, heeh. butuh bantuannya kenapa? Itu ada polisi nanya yuk gitu. Ini jalannya mau kemana? Iya Barulah iya. si motor patroli ini ngasih tahu, ya udah jalannya ke sana, mau didampingi nggak? Mau Mmm. mau mau saya antar nggak ke sana? Kalau saya antar ya saya akan di depan kamu, kamu di belakang, dan saya nyalain bunyi nyung 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 itu supaya Mmm. saya bisa ngarahin kamu ke jalan yang benar. Gitu sih. Oke, iya 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 iya. Ya kan? Jadi sampai akhirnya dia mengarahkan harus kemana, jadi mengarahkan Mhm. kendaraan yang lain kan. Mhm mhm. Nah, kemudian ini ada contohnya nggak ya si oh nggak ada contohnya si reflektor saya belum isi. Nah, kalau reflektor dia Mhm. kan, eee, sepeda listrik, Sepeda listrik, heeh. heeh. That's why nanti itu kalau sepeda listrik dia tangki bensinnya itu nggak ada. Karena Oh, kan iya listrik kan. iya iya. Iya Iya, sih, kalau ini kan ada nggak tangki perlu tangki bensin ini heeh heeh. diambil dari, single definition, Mhm. habis itu, split, itu Mhm. diambil dari itu. Jadi tangkinya ada yang satu, ada yang terbagi jadi 2, terbagi jadi 3, Iya. terbagi jadi 4. Nah, Mhm kalau dia reflektor, maka kan di sini kan mhm. jenis kendaraannya kan, sepeda listrik nih, ya kan, Mhm. dia nggak punya tangki, ya kan. Nah, karena Iya, dia nggak punya betul. tangki, dia harus hemat energinya, tunggu sampai dia bisa ngecas, Oke. gitu Iya betul maksudnya. sih. Iya iya iya, tunggu, mesti Maka bersabar. iya, nah khusus sepeda listrik, dia harus nunggu, bukan nunggu ya, Mmm. berada di tempat yang aman dan nyaman untuk mengendarai. Mhm. Jadi kan nggak mungkin kalau kita mau naik sepeda listrik, kita bawa itu di Sudirman, di Gatot Mhm. Subroto, Slipi, ya Iya kan? iya Nggak betul. enak banget kan kalau ngendarain di sana. Sepeda listrik Iya cocoknya betul. di perumahan, ya kan? Di Mmm. perumahan yang nggak terlalu rame, yang jarak-jarak dekat. Jadi, Mhm. sepeda listrik atau reflektor tuh harus, menemukan tempat yang aman dan nyaman tuh dia bisa mengendarain. Itu cara dia Mhm. mengoperasikan. Mmm. Oke. Heeh. Nah, Iya. kira-kira dari Kak Kaela ada masukan nggak itu? Udah oke sih, bagus ininya, nomor rangka Nah, mesin gitu kan profile ya berarti ya? yes, Gitu, tahu terus ya? tahu tahu, kebayang, walaupun sempat bingung nih apa IN, AN, apa ya? Oh oke, baiklah setelah coba-coba PR kan oke. Mhm. praktikal, IN kan Mmm. inovator, 5 kan di buku ada tuh. Oh 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 dari Iya kan? situ huruf iya iya iya. Iya kan? Iya sih, Habis itu betul betul. iya, Metode itu dari ininya situ kayaknya. asalnya. Oke, baiklah Mhm. mode ekonominya juga lucu. Cek Iya, engine cek di engine-nya di juga. mobil di mobil Heeh, kalau kita nyetirnya benar, kalau lagi nyetirnya benar, kan ada muncul mhm, ijo tuh, lampu ijo tuh di dashboard tuh, eco, heeh, mhm, ya kan? Artinya kalau eco, dia berkendara dengan bahan bakar yang sangat efisien. efisien, iya Dan iya, berkendaranya juga dengan riang gembira kan. iya, heeh, Heeh. Nah, itu effortless kapan? lah ya, mhm, Mhm. Kapan dia dalam kondisi itu? Ya kalau si si proyektor, si motor patroli ya kalau dia berhasil berhasil iya, membantu orang lain, berhasil mengarahkan orang lain, ada orang yang minta bantuan, dia senang banget tuh. Berarti dia mhm, menganggap dirinya berhasil ya kan. mhm mhm, Nah, cek engine cek engine itu, eee, ya kalau di mobil tuh kayak, apa ya, kayak, tandanya apa namanya, kayak kayak apa namanya itu, eee, bentar, sebentar, saya kasih ini aja deh, saya lupa. Saya ternyata kayaknya sudah punya slide-nya. mhm. Bentar, saya punya slide-nya. Kenapa nggak saya tunjukin aja ya? Oke, Lupa, sorry. Saya punya slide-nya kok. Nah, kelihatan ya? bener, Nah, ini motor patroli. Nah, ini
Eee, kayaknya belum Eko. kelihatan, Coach. Hah? Aku Belum? belum heeh, Tunggu. sempet Saya stars. Oh iya, sorry. Heeh. Nih, dari oh, awal aja ya. Dari oke, awal aja iya ya. Jadi boleh ini. boleh. Nanti Mhm. saya kasih ininya. Jangan khawatir. Terima kasih. Wah, ini lucu Jadi, banget sumpah. Keren jadi, banget ini. jadi kita bisa go ke sekolah-sekolah kalau udah kayak Iya, gini baru kan. mau bilang, kayaknya buat Ada cara sekolah-sekolah yang lucu, mudah. heeh. Heeh. Kalau ngasih tahu anak-anak generator itu apa? Pusing dia kan. Iya, pening dia nanti, "Apa sih?" Pening dia. Benar. Jadi di kereta api, ya Mmm, kan, tadi kan cara mengoperasikannya ngasih tahu kalau mau berangkat kan. mhm, Jadi kayak mhm, kereta api bunyi gitu kan, mhm, tet gitu kan, dia mau jalan kan. mhm, Jadi ya definisinya lah standar ya. Cuma bahasanya dirubah dikit. Dia kuat dan mhm, mandiri, mampu mendobrak segala rintangan, mampu membawa ide baru, tapi dia harus jaga mhm. bahan bakar, Iya, berhenti dan beristirahat. Makanya kereta mhm, api kan suka mhm. berhenti tuh. Iya, Di stasiun mana dia berhenti dulu kan? mhm. Entah dia mau nurunin penumpang, entah Nunggu dia sinyal ijo apa, boleh jalan. ya apapun itu, pokoknya dia Mhm, iya, berhenti dulu kan. Makanya istirahat. pasti suka berhenti ya, kecuali kalau kita ngomongin Mhm, kereta cepat kan. MRT aja iya, juga suka berhenti, iya ya kan? betul, mhm. Mhm, itu gambarannya gitu kan. Jadi Mhm, dia harus berhenti sejenak, beristirahat sejenak sampai dia siap bergerak kembali. Nah, mmm, ini yang aku maksud nih, penggunaan bahan bakar. Kalau di mobil kan ada suka kalau kita nyetir ada ada eco eco, ini kan. iya, ada nyala itunya, ijo. Mhm. Terus ada indikator check engine nih kayak gini nih, kayak lampu Mmm, Aladin nih iya. mobilnya. Jadi kalau indikator check engine ini berarti Mhm, mobil ini ngasih tahu, kendaraan ini ngasih tahu bahwa ada something yang ada malfunction something. di dalam dirinya, ada yang nggak beres di dalam dirinya, dia mesti ngecek, dia mesti adjust. Mmm, Ada yang salah nih, mungkin ada yang rusak, ada komponen yang rusak kan. Nah, mhm, ini sinyalnya tandanya adalah kalau si kereta api manifestor ya dia marah. Dia marah ini. oke. Terus eh generator Mhm. ya, generator ada mesin dalam perut mengeluarkan suara khusus. Jadi Iya, tandanya dia siap berkendara, ini sakral ya. mhm, Terus perlu melakukan hal-hal yang disukai supaya mobilnya bisa bekerja dengan baik, gitu kan. Seorang generator gitu kan. iya. Dan diciptakan untuk melakukan pekerjaan dan jadi ahli Mhm, sebenarnya. Terus penggunaan bahan bakar yang efisien ya ketika dia merasa puas. rasa puas. Ya, mobil mobil generator ini dia puas, Mhm, ketika dia puas dia yang gembira, happy hidupnya dia. iya, Nah, kalau dia ngerasa frustasi, mhm. dicek engine-nya. Harus servis lah ya, harus servis, harus cek Yoi. dulu lah, cek Heeh. iya, Nah, ini MG, mhm, mobil balap, ya kan, sama kan. mhm, Mesin di perutnya akan mengeluarkan suara khusus ketika siap, ya kan, ketika saklarnya say yes. Perlu melakukan hal-hal yang disukai supaya mobilnya bekerja dengan sama ya, lakukan mhm. pekerjaan hebat sama ya. Nah, bedanya mobil balap Bergerak ini dia mampu bergerak dengan lebih cepat lebih cepat. dibandingkan kendaraan lain dengan kecepatannya dia dan selalu menemukan cara tercepat ya. Mhm, Lambo Ferrari Formula 1 kan diciptakan untuk demikian kan, iya, betul. dan energinya gede makanya dia harus tetap sibuk dan aktif bergerak dia. Mhm, Nah, terus penggunaan bahan bakar yang efisien ketika dia damai dan puas. terus, mhm, Check engine-nya adalah ketika dia mengalami marah dan frustasi. Nih kan, tadi sudah ya cara mengoperasikannya, iya, ngasih mhm, tahu nih, kasih tahu, ngegeber gasnya, bum bum gitu kan, mhm, sebelum dia berangkat ya kan, dan dengerin juga, geber dulu. Ini kayak ala ini ya, proyektor ya, Iya, aku proyektor. ini dirimu ternyata kan. Iya, Heeh. jadi motor patroli. Proyektor mampu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Mhm, Nah, tugasnya proyektor untuk membantu kendaraan lain untuk bisa mhm, menggunakan bahan bakarnya efisien. Sini aku arahin, oke. sini aku pandu, ya kan? Iya, Mau dikawal nggak? Ya sini aku kawal ke mau tujuan. Jadi dibukain jalan nggak itu bukain ya? jalan. Iya, proyektor begitu. Iya, Heeh.
buka jalan, dia tahu yang Iya terbaik, betul, ya kan? betul. Harus diundang kalau enggak reseh apaan sih nih ganggu aja. Iya. Heeh. Nah, Mhm, perlu jaga bahan mhm, bakar karena iya, mobil patroli ini mhm. motor patroli ini Motor tidak patroli. diciptakan untuk kebut-kebutan, enggak. Tidak Iya, diciptakan untuk dari Jakarta ke Bogor, enggak. Dia untuk dalam iya, kota, bukan untuk perjalanan panjang, capek dia. Jakarta iya, Bandung pegel. apalagi, enggak loh. Oh iya, Heeh. Itu walaupun iya, walaupun bisa-bisa aja sih, tapi agak maksa ya. maksa. Heeh. Ya kecuali memang ada tugas khusus lah lain Iya, halnya ya. Heeh, jadi harus sering berhenti, beristirahat supaya siap sedia ketika ada kendaraan lain yang minta tolong untuk diarahkan. Makanya sini kan nunggu sampai orang lain melihatmu dan ya udah memintamu, mengajak minta bantuanmu sebenarnya begitu kan. mhm. Mm-mm. Terus sepeda listrik nih, sepeda listrik Iya 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 ya kan iya. nggak mungkin naik ini di Mhm. jalan tol, Iya betul. di jalan protokol nggak mungkin kan. Heeh. Nah, maka dia harus di ada lingkungan yang nyaman dan nyaman. Mhm, Terus dia ya karena sepeda kan ngerasain, ih mhm. rame banget ya, jalan macet ya, Bisa dia merasakan ngerasain dia. lebih lebih ini ya Mm. dibanding yang lain. Terus kenapa suka berada di alam? Ya sepeda kayak gini cocoknya yang di alam-alam lah, yang tenang, aman, nyaman gitu kan. Mhm, Terus karena reflektor juga dia nggak punya sakral ya, dia harus jaga bahan bakarnya dengan lebih sering berhenti dan beristirahat supaya dia bisa cas baterainya kalau ada mhm, colokan. Kalau mhm, enggak ya nunggu pulang lah. mhm, Dan dia cerminan dari kendaraan lain untuk bisa memahami diri mereka yang lebih baik. Karena kenapa seperti ini? mhm, Mobil-mobil, kendaraan lain, motor, apa ngeliat ini, mhm. keren ya sepeda listrik ya. Kita-kita masih pakai tangki bensin nih. Oh, Dia oke. ternyata dia ini kendaraan yang apa hemat energi ya. Ramah Mmm, lingkungan loh. oh Itu iya. Iya iya semua iya iya, kendaraan pengen seperti arahnya dia. Ya kan, arahnya pengen itu slow ya, down, pengen pelan, apa gunanya naik-naik apa namanya? Naik Ferrari. Ferrari di jalan kompleks perumahan banyak orang Iya, tidur, ya kan? Kalau dia kan yang enak. Itu iya. Mmm, analoginya. iya iya, Nah, betul betul. nah, ini Kebayang kebayang. Mhm, cari bahasa yang lebih ini sih mungkin ya nanti ya mhm, supaya kita bisa kalau nanti kita masuk ke sekolah-sekolah gitu kan menerangkan mhm, medicine untuk anak-anak jadi lebih mhm, enak. Mungkin kalau ini kan mhm. masih bahasanya kita nih, bahasanya orang Iya, dewasa nih, bacanya. Mhm, kitanya ngerti. Nah, anak-anak nggak tahu nih. mhm. Oke. Kalau ada masukan ya, nanti saya lagi Oke kepikir oke. juga Mhm, kita buatkan buku buku cerita gitu ya mmm. buat anak-anak ini. Ini ke depan rencananya begitu. Mhm. Iya. Terus Mhm, ya kejelasan tubuh udah sama ya, GPS sama. mhm, Ini juga mungkin bahasanya kita perlu 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 sesuaikan. Ini kan udah yang standar ya. mhm. Coba kita kembali kita kembali ke ini. Mhm. Nah, Kemudian di sini ada dua fitur tambahan yang saya berikan di sini. mhm, Yang kita lihat dulu fitur individu ya. Kalau fitur individu ini udah jelas kita ngambilnya dari channel channel, heeh, referensi. betul. Ini ya udah ini udah pasti ya. Jadi ini kayak fitur Mhm, individu udah ya ketahuan ya. kema- kemampuan utamanya dia atau bakat utamanya dia. Nah, ada feature Fitur kolektif. kolektif Nah, ini apa nih? Aku belum ini ngerti. eh, Heeh. ini ngambilnya dari Get Penta yang 16. Oh, Kalau di oke, kayaknya aku buku belum. bentar ya.
Oke, sebentar juga coach. Oh, oke. Lihat di sini. Oh, yang itu ya. Iya, iya, iya. Halaman berapa nih? Halaman 274 ya. Ini ngambilnya di sini. Peran dalam bisnis ini. Ini yang dipindahin ke sini. Oh, itu yang dimaksud dengan fitur kolektif ya. Ya, Diambilnya dari hubungan Penta yang hubungan hubungan masyarakat 3 dan sampai customer 5 orang. eh, hubungan masyarakat dan customer service ini Hmm. diambil dari gerbang 8. Hmm. Kalau di buku Hmm. nih, public relation Public relation. Oh, oke. gerbang 8 ini. Kemudian dia kan juga punya gerbang 1. Hmm. Gerbang 1 itu adalah sebentar. Ya, implementasi, eksekusi. Hmm. Maka eh ini gerbang 1 nih. Eksekusi dan implementasi. Heeh. Oh, ya, 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 ya. Manajemen dan administrasi ini dia pasti dia dari gerbang 31. Kita lihat Oh, ya, 31. administrasi ya. Jadi gerbang-gerbang penta. Nih, kan administrasi di buku. Oke, iya, ya, kebayang. Itu ngambilnya dari situ ya. Jadi ini asalnya ini. Nah, ini sebetulnya Hmm. akan ada lagi tambahan di belakangnya sesuai dengan line-nya. Jadi misalnya Oh, ini kan oke. contohnya 31 nih. Satu Hmm. merah ya. Hmm. 31 line Oh, 2. 2. Jadi 31 kan bicara soal administrasi dan manajemen. Apa Hmm. nih? Yang di bagian mananya nih? Manajemen apa nih? Kalau Hmm. kita kuliah kan manajemen banyak. Manajemen Iya. produksi, manajemen marketing, manajemen keuangan, manajemen yang mana nih? Hmm. Nah, ini saya lagi barisin dulu nih kata kuncinya. Jadi nanti Oh, itu oke. nanti Hmm. akan muncul di sebelah sini. Di samping. Oh, Di sampingnya sini. Makanya masih ada ya, strip ya. di sini nih ada lanjutannya sebenarnya kan. Jadi nanti di feature kolektif ini line berapa. Nah, ini gunanya apa feature kolektif ini? Ini dalam penentuan jurusan. Iya. Jadi si anak ini nanti mau masuk Terus. IPA, masuk IPS, atau mau kemana nih? Itu. Jadi itu mengarahkan mereka untuk mengambil jurusan Oke. sebenarnya feature kolektif ini. Ya, 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 ya. Nah, terus kalau mau di-download, Itu lucu ada tangan-tangan. Ada apa? Ya itulah. lagi mikir sebetulnya ini distraction nggak sih? Kayak kalau kita ngelihatnya lebay banget sih. Tapi nggak tahu ya anak-anak ya. Kalau anakku ya karena dia masih 6 tahun ya, jadi dia suka-suka aja sih ngelihatnya. Kalau kita kan ih lebay banget sih ini. Iya. Ya ini motor patroli ya ini sampai ini standar aja ya. Jadi tapi feature-feature kok feature-featurenya itu saya nggak masukin. Kayak Itu nomor kayak rangka, ini kan tangki bensin 2 tangki nih split kan. Di bahan bakarnya terbagi jadi 2 tangki. Butuh orang lain supaya terhubung dengan seluruh bahan bakarnya. Nah, itu kira-kira gitu bahasa. Nanti kalau misalnya ada masukan ya, tolong Kak Ella Oke, oke, kita nanti perbaiki. aku download. Mm-mm. Nah, ini nomor rangkanya PRIN kan lihat di sini. Inovator dan praktikal. Oh iya, iya, iya. Kenapa inovatornya duluan? Karena ingat kan kalau di dalam profile yang paling belakang itu yang orang lain lihat kan. Yang ya, Kalau yang di depan kan yang yang kita kita tahu. ngelihat diri sendiri. Jadi kita Oke. keluarin dulu yang orang lain lihat dulu, baru kita lihat sendiri. Itu Oke. ya e-commerce ini. Ya ini feature belum belum dimasukin, malah saya pikir nanti feature-featurenya yang ini nanti kita jual di laporan lengkapnya aja. Oh, oh iya betul. Mm-mm. Jadi ini biar Benar-benar.
Jadi buat Kalau jurus yang benar-benar iya, full report kalau dikasih buat semua nggak jurusan. jualan nanti kita. Iya. Rencananya gitu. Mm-mm. Oke. Kasih masukan ya. Oke, Eh, iya ini sih. masih masih gratis sih, juga belum untuk umum karena orang-orang nggak belum tahu ini. Cuma ya Mm-mm. tertentu aja. Yang jelas yang ambil coaching udah pasti saya kasih semua ini. Jadi nanti kalau ada masukan coba, eh, terus kemudian lagi kepikir untuk bisa nggak ya kalau misalnya kita bikin kayak buku buku cerita bergambar gitu kan. Oh, itu seru banget bikin Kemarin cerita tuh. harus ada yang gambar, Oh iya, kita benar. lihat gitu kan. Ilustrasinya ya. Tapi dengan cara ini kita bisa cepat jual ke anak-anak kan. Kalau kita lihat ya. Iya. Nah, itu satu yang ringan. Udah siap? Udah mulai sekarang? Udah mulai connect. Udah mulai connect. Oh, udah mulai. Oke, kita ke materi agak berat. Ini yang Kak Ella kemarin tanya yang menjadi PR saya. Oke, baik. Masih Baik. ingat ini? Masih. Kak Ella tanya kan, Iya, apakah saya kenapa kok? menyesal nanya? Oke. Hah? Apakah saya akan menyesali saya pernah nanya ini karena berat? Enggak. Ini Kak Ella Oke. perlu tahu. Dirimu Heeh. perlu tahu karena dirimu nanti pasti kan ngajar atau share ke orang harus tahu. Jadi Oke. ini adalah kayak mapping global cycle ya, kalau kita nyebutnya ini gampangnya ini epoch lah, perubahan Ya. zaman dari zaman ke zaman, ini apa ini apa. Nah, jadi kenapa muncul ada dua kan? Kalau Hmm. kita ngomongin sekarang kan kita kan masih di sini kan, Heeh. 16-15 sampai 2026 kita kan masih di era ini. Berarti kan Ya. kita ada di cross of planning, ya kan? Mhm. Tapi kenapa kok di sini ada muncul cross of Maya? Pertanyaannya, Mhm. kenapa ada dua kali? Nah, Iya. jawabannya di sini. Asal mulanya dari sini. Oh, baik. Gembok. Nah, ini Heeh. adalah pusat energi di Jati diri. yes. Apa G self, G center apa itu namanya? Ya, G-Center, G-Self, atau apa jati diri ya. Jadi, di sini ada terdapat 8 gerbang. Mm-mm. Ya, masih ingat kan Ya, heeh. fungsinya Ingat. jati diri Heeh. itu adalah kalau kita tidak, identitas sudah pasti kan. Kedua, Mm-mm. kita bicara direction, Mm-mm. arahan. Ya, satu lagi kita ngomong tentang love ya, cinta kan, Ya. G-Self kan, God self kan, Tuhan yang ada di dalam diri. Ya kan, kalau kita ngomongin God, kita ngomongin Tuhan, berarti kita nggak akan lepas dari yang namanya love ya, dari kasih sayang ya kan. Kita bilang kan Tuhan tuh maha penyayang ya. Jadi Mm. ada istilahnya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita yang bersemayam di sini. Ini juga Mm. magnetic monopole pun juga ada di sini. Nah, Oke. kalau kita bicara soal epoch nih, epoch ya. Kita ngomongnya epoch aja ya. Epoch itu bahasa Iya. Indonesianya apa ya? Ya pokoknya ini perkembangan Iya, paham, paham. zaman ya, perkembangan masa. Iya. Mm. Maka kita pahami bahwa eh Gisaf ini, gerbang-gerbang yang ada di Gisaf atau jati diri ini adalah sebuah gembok. Jadi Oke. ini sudah tetap, sudah fix yang ya apa? Kalau menurut ajaran ref kosmologi ya, ref kosmologi itu part dari human design. Ini Mm. sudah memang kayak semacam programming Oke. ya kan, Baik. yang programming yang, dan di mana perubahan programming itu terjadi sekitar 411 tahun sekali kurang lebihnya seperti itu. Mhm. Dan dalam setiap epoch ini akan ada dua macam, ya kan? Oke. Direction, arahan. Jadi programmingnya ini mau ngapain nih? Mau mengarahkan apa nih? Oke. Sekaligus satu Mhm. paket diberikan tentang love. Kalau ada direction, Mhm. maka akan diberikan tentang Oh. love juga. Bagaimana? Makanya ini nantinya ada dua apa dua incarnation cross di sini. Mhm. Mhm. Ya, ini mungkin masih bingung ya, tapi terima dulu ya. Iya. Nah, kita sebut ini sebagai gembok. Jadi Oke. sebuah pattern yang sudah ada, sudah di-create, sudah diprogram sebelumnya terkait dengan epoch ini. Nah, Oke. untuk kita bisa paham, kita pahamin gini. Sekarang adalah tahun 2023. Oke. Cross of planning kita adalah 37, 40, 9, 16. Ya, ini saya ngutip dari sini nih. 37, 40, 9, 16. Jadi ini disebut dengan the key-nya, kuncinya. Kalau Oke. kalian lihat sini kan ada the lock nih, Ada gembok, lock, the ada lock, key. the lock.
delok gemboknya. Nah, Mm-mm. untuk ketika zaman memasuki sebuah era yang baru, maka Mhm. akan diberikan kuncinya. Kuncinya diaktifkan oleh posisi matahari. Ingat ya, inkarnasi Iya. plus kan ada matahari, bumi, conscious, dan matahari, bumi, unconscious ya kan? Itu adalah kuncinya. Gemboknya adalah berdasarkan eh, panduannya nih, pusat energi yang ada di G-Self ini. Lucifer. Nah, maka kalau kita lihat di gambar ini, ya kan, ini kan ada yang kuning-kuning nih, 13, Iya. 10, Heeh. 1, 4, 6, 7, 15, 2, 25. Ini adalah gembok yang ada dimiliki di gerbang-gerbangnya yang di dalam G-Self. Ya. Ini gembok-gemboknya nih. Nah, pada Mhm. saat matahari bergerak, matahari berubah, Mhm. ya sekarang kan 37, 40, 9, 16 ya. Nih, 37, Mhm. 40, Mhm. 9, 16. Lihat, perhatikan posisinya, ya kan? Mhm. Iya. Ini yang membuka gembok-gembok ini. Gembok-gembok itu. Heeh. Oke. Nah, kemudian selain kunci planning atau kunci arah ya, kunci arah Mhm. ini diberikan juga yang namanya kunci cinta. Kunci cinta. Jadi bentuknya kayak 8 gitu, 8 persegi begitu. Dan ini ada patternnya. Iya. Jadi kalau Oke. kalau soft landing Heeh. 37, 40, 9, 16, 37, Mhm. 40, 9, 16. Nah, maka ada patternnya ini. Pattern yang Oke. diagonalnya. 61, 62, Mhm. kemudian 32, 42. Betul. Ini pattern. Oke. Memang. Kalau diberikan arahan, diberikan juga Mhm. cinta. Jadi kayak Iya, iya. semesta mau ngomong gitu kan. Nih, Heeh. gue kasih kamu arah nih, directionmu tahun ini mau kemana nih. Tapi sekaligus Mhm. aku kasih kamu Iya, iya. cinta Ada. supaya Oke. ya supaya kamu bisa Buat bekalnya lah ya atau apa. mengerti tentang kehidupan ini. Nah, yang jadi masalah adalah Mhm. epoch ini berlangsung selama 400 tahun lebih. Dan Mhm. kemarin saya ngobrol sama beberapa teman-teman human design yang expert yang di luar negeri sana, sayangnya kita belum bisa cukup untuk bisa memahami ini. Kita atau Oke. merasakan ini. Ya, umur manusia paling berapa sih? 80 ya kan? Iya, Ini heeh. 400 Mhm. tahun. Ini berarti kan kita hanya mengalami sekitar 20%-nya. Kita nggak tahu banyak tentang ini. Dan terkait dengan ilmu ini kan, ilmu ini baru tahun 87 kan, masih baru Iya. 30 tahun lebih, ya kan? Mhm. Kita nggak tahu banyak. Kita nggak bisa menjelaskan banyak karena arah itu gimana, kita mau diarahkan kemana, sama love yang kita rasakan seperti apa, karena umur kita nggak nyampe di sana. Iya. Mhm. Itu alasannya. Nah, tapi kita tahu kenapa ada 8 seperti ini, ada 8 kunci seperti ini nih, karena ini pattern-nya. Pattern untuk membuka kunci apa gemboknya. Karena gemboknya ada di sini nih. Oke. Gemboknya ada di sini. Iya. Ini kita diberi gemboknya ada 8 kan? Iya. Maka kuncinya pun dibikin 8. Ada pattern-nya di sini. Nah, kita lihat ya, 2027. Mhm. 2027 kan dibilang kita memasuki epoch cross of sleeping phonics. Nah, kita kan diberikan kunci nih. 5539 55 59 34 20 ya. Ini Mhm. 55 Mhm. ya, tarik ya. 59, 59. kemudian ini 34 20 ini yang garisnya warna 34. merah ini. Mhm. Kita diberikan ini untuk arahnya. Nah, pattern yang berikutnya adalah maka kita diberikan juga kunci cintanya. Mhm. Ini pattern ini. Jadi memang ada 8 seperti ini. Jadi 54, 53, kemudian 57, 51. Kita diberikan ini 8. Oke. Makanya akhirnya bisa ada seperti ini. Mhm. Di Mmm. modul aslinya Ra sendiri nggak ngomong kenapa Mhm. kok ada dua ini. Tapi kita yang mempelajari modul ini, kita bilang ini adalah sebuah pattern, sebuah pola. Dan ini kan selalu seperti ini, 8 Oke. 8 ini dibutuhkan karena kita membuka 8 gembok. Membuka itu. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, baik. Heeh. Iya, 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 iya. Jadi ini berulang kan pattern-nya kan, 4 ini kan matahari di sini kan, dia berulang. Oh, iya. Ada berulangnya di sini. Itu kira-kira penjelasannya. Memang mungkin tidak memuaskan, saya juga belum Iya. menemukan jawabannya, teman-teman di luar negeri pun juga belum menemukan jawabannya kenapa Mhm. seperti ini. Tapi yang kita tahu bahwa ini adalah sebuah pattern.
Ketika Iya, iya. memasuki zaman baru, maka akan diberikan kunci yang baru, kira-kira gitu. Oke, baik. Kebayang, kebayang. Kebayang ya? Kebayang, Ini kebayang. level beratnya masih 1 sampai 5. Oke, Habis ini kita habis buka ini? satu level lagi yang lebih berat lagi ya. Oke, baik. Nah, cuma sampai sini ada pertanyaan nggak? Hmm, cu- berarti ini kalau misalnya tadi, karena em, berarti ya seperti yang tadi sampaikan, berarti kalau misalnya ada orang dengan incarnation cross-nya di let's say 54535751 itu berarti apa tuh ya? Direction. Apakah dia pada masa 2027 seterusnya itu dia sangat, ini maksudnya ini level practical sih. Kalau tadi kan memang secara prinsip teori dan segala macam, misalnya ada orang yang karena aku pernah baca, kenapa juga bisa timbul pertanyaan itu karena emang pernah ngelihat ada orang yang incarnation cross-nya ya yang which is misi hidupnya, tapi aku lupa dijadiin apa, pokoknya 54535751, jadi kayak udah hafal dan begitu ngelihat, wah berarti nanti orang ini di era 2027-an nanti akan apa, kalau misalnya tadi penjelasannya berarti apakah dia Enggak, memegang gini. kunci cinta atau Bukan, energinya selaras atau oh bukan, enggak ya, no, huh? bukan. Gini, gini. Ini kan kalau global cycle, Global cycle, kita huh? bicara semua orang ngalamin. Iya, uh-uh. Kita kayak ya kayak kita pernah dengar kan, oh kita masuk ke zamannya Aquarius nih. Maka Oh, kita oke. akan Iya, mengalami ha, perubahan teknologi yang luar biasa. Ya sekarang kita ngalamin ya, kita lihat oke, ya, iya, mulai ha, AI, terus tadinya kita mana pernah yang kenal 5 tahun yang lalu, mana kita kenal zoom-zooman kayak gini. iya, betul. Ada, ya kan, Belum ada. sekolah online nggak ada kan. Jadi kayak kita bicara seluruh dunia, seluruh umat manusia Mm-mm. itu mengalami kejadian seperti ini. Sama Oke. seperti nanti di 2027 akan masuk Uh-uh. ke era sleeping phonics, Sleeping ya phonics, kan? ya. Nah, itu akan manusia ngalamin apa? Bahwa banyak individual Mm. lebih ke kalau cross offline ini kan kita kan terencana semuanya mengikuti Mm-mm. satu arahan satu Sudah, pemimpin. ya, Pemimpin negara kita bilang apa, kita ngikut. kita Kalau ikut. nanti 2027 nggak akan seperti itu. Orang akan lebih kepada individual, Ya. mengikuti kehendaknya sendiri. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi itu tema tema umum yang akan terjadi secara kolektif, secara global, ya kan? Nah, bagaimana dengan orang yang punya incarnation cross tertentu seperti kayak Ella bilang tadi kan, dia Mm. incarnation cross-nya kebetulan apa ya, cross of Lima. penetration, ya Iya, kan? cross of Nah, penetration. incarnation cross itu adalah tema hidupnya dia, Mm-mm. misi hidupnya dia, Mm-mm. secara personalnya dia. Iya, Ah, jadi di dalam hidupnya dia, ya itu yang akan terjadi sepanjang terjadi hidupnya dia, sepanjang sepanjang hidupnya. kurang lebih ya seumur hidup ya 80 tahun mungkin dia akan hidup di dunia itu yang akan dia akan jalani seluruh hidupnya. Tapi secara kolektif ya dia kan ngalamin dia ada kita nih ada di cross mana nih? Oh sekarang kita masih di cross of penetration. Kita masih hormat nih sama sesuatu yang lebih tinggi. Kita masih hormat nih sama pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, ya kan? Tapi 2027 ini semua ya maksudnya setelah 2027 ini semua Ya, perlahan akan runtuh. Ya bukan berarti 2027 langsung runtuh semua iya, enggak, nggak tapi tahu kapan. Pokoknya mulai berjalan. ke arah situ ya. Semua 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 kan mulai runtuh. Oke. Ya kan secara globalnya, secara kolektifnya kita ngalamin itu. Tapi dia sendiri tetap punya misi hidupnya dia, tema hidupnya ya di cross konten apa cross of penetration tadi itu yang 54535751 itu kira-kira gitu. Oke. Ya, Heeh. ya, ya. Berarti emang beda, nggak ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Heeh. Oke. Dia tetap menjalani kehidupannya dia dengan ya dia selesaikan temanya itu, selesaikan misinya dia itu. Kira-kira Oke. seperti itu. Ya, oke. Dapat ya Jelas, idenya? jelas, 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 coach. Oke. Udah, ada tanya lagi sebelum kita masuk yang lebih berat nih. Udah cukup. Bismillah. Oke. Ah, Masuk di sini. oke. Baik. Nanti Kak Ella di lapangan pasti akan nanya, ini kok human design hitungannya beda-beda?
ada tropical, ada Satrial, terus Satrial. Heeh. Saya pakai yang mana? Ini yang benar Iya, yang mana sih? iya. Ini human design nggak bisa dipercaya deh. Terus Mhm. tadinya saya di tropical saya projector. Nah di Satrial ini saya generator. Saya pakai Iya. yang mana ini? Iya kan? Iya. Saya bertahun-tahun loh pakai tropical. Saya pikir saya projector. Setelah saya buka Heeh. di Setria, saya manifestor. Mana yang benar ini? Saya udah menjalani hidup saya sebagai seorang projector sekian tahun. Ini sekarang saya bersih berubah. Wah, ada. Iya. Saya udah ngalamin itu. Tenang Oh, aja. baik. Hmm. Terus berarti nanggepinnya gimana tuh? Nah, jadi satu ya. Heeh. Ya. Kenapa ada tropical? Ini dulu yang kita mesti pahami. Kenapa ada tropical? Jadi kalau Mhm. tropical itu dulu 2000 tahun yang lalu nenek moyang kita Mhm. membuat sistem astrologi itu berdasarkan musim. Mhm. Jadi perbintangan digunakan untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk bercocok tanam, kapan untuk Oke. membajak lahan, kapan untuk panen. Itu siklus. Awal Oke. mulanya seperti itu sebelum terjadinya modern seperti sekarang ini. Mhm. Setelah ditemukan teknologi, teleskop yang lebih baik, alat yang lebih baik, Mhm. akhirnya ada yang namanya Satrial. Material. Dan ketika manusia mengamati langit yang aktual, yang sekarang ini, manusia menyadari bahwa terjadi pergeseran posisi Ya. benda-benda langit yang ada di atas sana. Jadi kenapa? Karena bumi berputar. Semua benda langit berputar semua, bintang-bintang juga bergerak semua. Mhm. Jadi menurut perhitungan para ahli, setiap 72 tahun sekali, Mhm. konstelasi bintang itu, semua benda langit di atas itu akan bergeser 1 derajat. Oke. Prinsipnya seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau digambar ini kan tropical nih yang kita kenal sekarang ini mandala mandala human design-nya kan. Jadi di Mhm. setiap gerbang-gerbang human design ini kan terkait dengan astrologi ya. Ini udah jelas ya dengan terkait dengan zodiak ya di sini. Mhm. Kan di dalamnya kan ada 12 zodiak nih yang kita Ya. kenal selama ini kan. Mulai dari Aries, Taurus, Gemini dan setiap gerbang-gerbang ini Mhm. ya akan diwakili oleh zodiak tertentu. Misalnya gerbang 20, 16, 35, 42, 12 ini dia eh, sun sign-nya adalah Gemini. Jadi kita boleh ngomong nih bahwa gerbang 20, gerbang 16, gerbang 35, 45, 12 nih Mhm. bintangnya ada Gemini nih. Gitu. Dia Mhm. membawa sifat Gemini. Kita bisa bisa ngomong seperti itu secara sun sign-nya. Mhm. Nah, ketika masuk ke Satrial Mhm. terjadi pergeseran. Pergeseran. Oke. Yang tadinya dia Gemini, bukan Mhm. Gemini lagi, tapi jadi Taurus. Yang tadinya dia Cancer, dia adalah Gemini. Yang tadinya dia Leo, dia adalah Oke. Cancer. Terjadi pergeseran. Jadi Oke. eh, gerbang-gerbangnya akhirnya berubah. Ini yang dalam ini tetap masih ini ya, masih Mhm. tropical ya, yang Masih luarnya tetap ini tropical. berubah. Jadi misalnya contoh Netral. eh, gerbang 35 nih contohnya. Mhm. Secara tropical dia adalah Gemini, Mmm. tetapi secara satrial Netral. dia adalah sudah Taurus ini. Taurus. Heeh. Jadi gesernya seperti itu, Oke. Mhm. ya kan? Nah, Mhm. satrial sendiri ini perhitungannya banyak banget. Jadi berdasarkan ayam namsa. Jadi ayam Iya. namsa itu simpelnya manusia mengamati bintang itu dari mana? Mhm. Apakah dari belahan bumi utara? Oh, Apakah dari belahan bumi selatan? Atau apakah dari Katulistiwa? iya. Itu membuat beda-beda, ya kan? Nah, tapi bagusnya Satrial ini kalau kita Mhm. masukin ke dalam human design, antara ayah namsa yang satu, ya misalnya ayah namsa yang utara, selatan, Katulistiwa atau apapun tuh yang dia mau pakai, ya karena dia kan memandang langit kan dari posisi yang berbeda. Apapun itu bergesernya biasanya hanya kalau kita bicarain gerbangnya ya, Mhm. bergesernya hanya sekitar 1 sampai 2 line. Ya, gerbang ada Oh, line ya, oke. Mhm, ada. bergeser seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin soal itu ya bergeser. Ya pasti bergeser, tapi bergesernya nggak Mhm. banyak. Ya 1 sampai 2 line, ya kan. Jadi kalau kita ngomongin mau pakai set real, pakai sistem yang mana, pilih Mhm. satu yang menurut kita relate, yang menurut kita cocok. Mmm. Itu aja pesannya. Karena set real akan banyak. Bisa mungkin sekarang sih saya udah ketemu ada 7 sampai 8. HDTX Oh, juga baik. punya.
Baik. HDTX punya, Genetic Matrix juga punya. Itu berbagai macam Aya-Namsa yang ditawarkan di sana. HDTX kan juga gitu kan. Banyak banget tuh Iya, ada banyak. Aya-Namsanya. Jadi mau pakai yang mana? Ya, pilih satu aja. Jadi nggak usah terlalu pusingin. Tuh. Nah, jadi kita taunya hanya tropical set real. Nah, kemudian ada itu lagi yang namanya true set real. Nah, true set real sudah pasti yang pertama dia menggunakan 13 Iya. zodiak. Ini yang paling luar ya, yang hijau ini. Dalam kan tropical, yang lapisan ungu ini set real, yang luar itu true Netral. set real. Nah, ada tambahan ini nih, namanya Ophiuchus, Ophiuchus. zodiak ke-13. Iya. Dan kemudian besaran konstelasi zodiak ini nggak sama. Lihat, Iya. Ophiuchus cuma 2 gerbang kan? Cuman Si siapa Scorpio nih tiga, Scorpio, ya 3 Gemini. gerbang lah kurang lebih, ya kan? Tapi kita lihat Leo nih. Leo berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 lebih ya Oh di sini. iya, jadi lebih banyak tuh dia. Virgo lebih banyak lagi nih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, jadi perbedaannya antara true set real dengan set real adalah yang pertama, yang jelas true set real udah pasti menggunakan 13 zodiak. 13. Dan kemudian jarak antara zodiak itu tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Berbeda dengan set real. Set real tetap menggunakan 12 dan dia menghitungnya tetap 360 dibagi 12, 30 derajat. Jadi setiap satu zodiak di set real biasa ya, itu 30 derajat. Tropical juga sama, 30 derajat. Nah, terus set real tidak lagi menggunakan hitungan yang 30 derajat ini, tapi disesuaikan dengan aktual yang ada di Aktual. langit sana. Oke. Itu bedanya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan perbedaan 3 sistem ini? Enggak sih, Ya, mengenai Kaila mesti tahu perbedaannya. karena pasti akan ditanya bedanya apa, ini apa. Terus saya mau pakai yang mana? Nah, mau pakai yang mana sebentar. Kita akan masuk ke Oke. materi yang lebih agak berat lagi. Tapi paling tidak Oke, baik. ini tahu dulu ya. Nah, untuk sekarang ini tropical human design tropical gampang, banyak chart yang menyediakan. Nah, kalau set real itu sekarang hanya bisa 2 yang bisa pakai genetic matrix yang versi berbayar ya sama HDTX Oke. udah jelas. Nah, Oke. terus set real HDTX juga nggak bisa. Genetic Iya. matrix hanya yang versi berbayar, tapi terus set real ini kita bisa dapetin ini di satu program namanya Cosmic Human Design. Ini kenapa saya Gimana? tutup ya? Bentar. Websitenya cosmichumandesign.com. Oke. Ini gratis nih. Hmm. Nah, boleh calculate flip chart di sini atau mau login juga masalah saya sudah punya sih di sini. Jadi ini bisa menghitung chartnya human design terus real sekaligus jinkisnya yang terus real. Oh, Bisa 2 di sini keren dan juga. ini free. Ya, Oke. tinggal dimasukin misalnya saya pakai nama saya deh lah. Hmm. Nah, satu yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan jam lahir kita. Khusus jam lahir, ini menggunakan UTC ya. UTC. Oh, Jadi jadi harus misalnya kalau ditambah. saya lahirnya jam 8 pagi, maka jam 8 pagi waktu Jakarta adalah UTC plus 7. Jadi ketika dimasukin saya mesti kurangin 7. Jadi 8 kurangi 7 adalah 01. Nih, jangan lupa dia menggunakan Ya. UTC di sini. Terus udah sih ini. Jadi karena dia udah menggunakan UTC, maka tidak diperlukan lagi yang namanya tempat lahir. Iya. Ini. Oh, Dia oke. udah kalkulat di sini. Udah otomatis ya dia. Nah, submit. Kemudian dia keluar chartnya seperti ini. Ya, ya begini chartnya dia udah nggak ada apa-apa lain, cuma gini doang Cuman nih. gitu aja. Cuma gini doang yang ya, tapi kita langsung bisa lihat ya Tapi bisa di lihat sun poinnya apa ya. personality-nya kita,
desain kita seperti ini. Terus ya ini kan, tadinya saya MG, saya jadi generator kan. Sakral, profile saya berubah semua. Incarnation cross-nya apa. Terus kemudian saya punya channel-channel yang aktif dari ini apa aja. Cuma gini doang sih. Terus sampai ke apa? Sampai ke Mekanika kita punya kompleksnya. teknik kompleksnya. Jadi dia nggak pakai panah di sini, dia tulis di sini. Langsung. Oh. Hmm. Nih, ya. Jadi kalau kita ngeliat ini kayak bertolak belakang semua Iya. dengan diri kita yang sebelumnya ada di tropical dan diri kita yang ada di Satrial. Nah, maka pertanyaan berikutnya, saya mau pakai yang mana? Mana yang benar nih? Ya kan? Maka kita akan masuk ke pemahaman ini. Dan ini berat. Ya, saya akan pelan-pelan menjelaskannya ya. Baik. Ternyata Iya. kita, manusia ini adalah multidimensional. Oke. Tubuh manusia ternyata ada 7 lapisan. Ada physical body, ada astral body, mental body, causal body, buddhic body, atmic body, dan monatic body. Ini jarang dibahas oleh ya di dalam medis pun juga nggak ada ini kan, Iya. karena bersifat esoterik ya. Kalau kita belajar, kita ambil ikut kelas yoga, teacher training ini diajarin ini. Tapi kalau kita ngomongin di dunia medis ini nggak ada. Ya. Jadi ini sangat-sangat tidak umum sekali. Nah, tapi kenapa saya ajarkan ini ke Kaila? Karena ini penting. Karena pasti nanti akan ketemu orang-orang yang nanya, saya mau pakai Ya. yang mana, ini yang mana. Nah, Ya. pertama kita paham dulu terkait dengan, kita mulai yang physical body ya. Nah, physical body atau kadang nyebutnya etheric body, ini adalah ya jelas tubuh fisik kita yang kita gunakan sekarang ini ya, yang bisa kita sentuh, yang kalau dicubit sakit, ya kan. Terus kalau misalnya apa, kita di apa, dipijet apa di massage refleksi, kita merasa nyaman. Terus kadang-kadang kalau di traditional Chinese medicine kita mengenalnya akupuntur ya. Ah, Nah, iya. area ini area ini itu yang karena bentuknya fisik ya, kita bisa rasakan, kita bisa pegang. Area inilah yang dibahas di tropical human design yang kita kenal selama ini. Jadi untuk melihat physical body kita dari tropical human design yang kita kenal selama ini ya. Ya. Paham. Kedua, kita mengenal ada namanya astral body Oke. atau emotional body. Dan menurut Gene emotional body ini akan mulai terdevelop, terbentuk di usia 8 sampai 14 tahun. Ini adalah bicara tentang emosi kita, emosi fisik kita, keinginan kita ya, marah, sedih, eh, senang, apapun itu, semua ada di astral atau emotional body. Nah, inilah yang akan bisa kita lihat menggunakan human design satrial. Di sini, ini layer-layernya Layernya. Oke. kita, di mana ketika kita memahami shadow kita di sini, shadow kita di level ini adalah sebenarnya kejeniusan kita, apa bakat utama kita. Jadi kalau orang ngomong kayak pernah dengar istilah justru kelemahannya dia itu adalah kekuatan dia. Oh iya. Ah, di Istilahnya level ini, ini level satrial. astral. Oke. Berikutnya Oke. ada namanya mental body, ya, pikiran kita. Menurut Gene mental body ini di-develop dalam diri kita di usia 14 sampai 21. Ya, jadi terkait dengan pola pikir kita, mindset kita, ya, cara kita memandang melihat dunia ini. Itu. Jadi apa yang memblokade diri kita, apa yang membuat pikiran kita terbuka, ya kan. Kemudian tentang wisdom, pengetahuan, semua terdevelopnya di sini.
Ya karena Oke. itulah 14 sampai 21 itu kita ya mental kita mulai terbentuk kan. Kita mulai bisa mikir, ya kan? Kita bisa mempelajari filosofi di usia-usia remaja seperti ini kan. Nah, ini kita melihatnya menggunakan human Terus design through set real real. Oke. di posisi ini. Udah, sampai sini masih kuat. Kuat. Ini kuat ya. Nah, Iya. itu sebabnya kalau Heeh. kita orang nanya, ya kan, saya harus pakai yang mana? Kita tinggal bilang, kamu kan orang baru nih, newbie, ya Mhm. kan? Ya, orang newbie, orang awam hanya Mhm. mengenal sesuatu yang kita bisa rasakan secara fisik. Fisik. Oke. Jadi, ya, apalagi yang di ini orang belum tentu ngerti, ya kan? Orang belum tentu percaya juga bahwa ini ada, Iya. ya kan? Jadi, karena kamu masih baru, masih ini, belajarlah yang tropical dulu aja. Pakai yang itu. Karena itu yang bisa kita rasakan secara nyata di dalam Ya, dunia kehidupan. fisik. Heeh. Ya kan? Nanti kalau memang mau mengerti lebih paham, ya nggak apa-apa. Yuk sama-sama saya. Kita memahami emosimu. Kita kulik di side real. Setelah itu memahami mentalmu. Kita menggunakan terus side real. Oke. Begitu. Tapi kalau karena masih newbie, udah pakai tropical aja. Nggak usah aneh-aneh sudah. Ya kan? Udah Malah nanti cukup dirimu ya. overthinking lagi. Ini udah cukup kok. Ya kan? Hmm. Itu kira-kira itu ya jawaban yang kita bisa kasih ke mereka. Ya Oke. kita nggak akan larang mereka kalau memang mereka mau belajar. Aku mau tahu dong tentang emosi saya seperti apa, ya kan? Ya Hmm. prinsipnya sama, lihat ya. Jadi tinggal kita buka set realnya dia, kita lihat Hmm. kayak pusat energi mana yang aktif, yang reseptif, ya kan? Jadi di situ emosinya dia mana yang rentan, bisa dipengaruhi orang lain, mana emosinya dia yang berasal dari dirinya sendiri. Prinsipnya sama, Hmm. prinsipnya sama seperti Oke. itu. Demikian juga mental. Mental juga sama. Hmm. Kita menggunakan body graph yang dari true set real, yang dari Terus cosmic human netral. design. Gitu Oke. penjelasannya. Oke. Sampai sini bisa. Baik, bisa, bisa. Kayaknya harus tahu ini karena ini basic. Pasti ditanyain nanti kan. Kok saya pakai yang mana ini? Sekarang udah bisa jawabnya ya. Siap, bisa. Nah, Hmm. tambahan materi sedikit. Hmm. Tadi kita sudah mengenal physical body, Hmm. kita sudah mengenal astral Astral. body atau emosional dan mental body. Hmm. Kita akan naik ke yang namanya causal body. Oke. Ini bicara tentang jiwa kita. Oke. Oh. Jadi, causal body Oh, ini iya, iya. kayak high octave-nya dari physical body. High octave tuh jelasin gimana ya kalau di main piano nih, main piano. Upgrade, upgrade. Kan Hmm. ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kan. Itu kan standar. Do, re, mi, fa, Hmm. sol yang kita kenal kan standar. Tapi kan kita mengenal ada do yang ada titik satunya di atas kan. Do, Iya, do, ya kan? sama-sama do, 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 tapi beda. ya kan? High octave-nya. Jadi Hmm. causal body ini adalah high octave-nya dari physical Hmm. body kita. Oh, beda. Udah mengacu kepada Oke. eh, soul-nya kita. Ya, ini kok di level ini kita ngomong, kenapa kok soul saya tertarik dengan soul-nya dia? Ya, apa yang Oke. terjadi ketika tubuh fisik saya sudah tidak bisa digunakan lagi? Hmm. Ya, kita ngomong kematian ya. Nah, apa Hmm. yang terjadi? Ya, soul saya keluar seperti apa? Soul saya ada di mana? Hmm. Jadi memahami tentang kematian itu ada di sini. Ini level yang Oke. lebih berat lagi nih kan. Ya, Saya sendiri juga betul. belum belajar ini, tenang aja. Ya Hmm. kan? Di level ini kita bicara bagaimana soul kita itu di recycle. Itu yang Hmm. dikenal dengan namanya reincarnation. Ya, Incarnation. reinkarnasi ya, dan tentu saja ini tidak semua orang bisa terima. Bisa, ya. Ya kan, ini esoterik banget kan. Ya kita nggak bisa ngajarin ke sembarangan orang juga seperti ini. Ya karena terkait dengan belief system kita, kepercayaan yang kita anut, apa segala macam. Jadi ini jarang. Ya kan. Nah, ini kita juga masih menggunakan tropical human design.
Hmm, kalau kita mau ngecek ini. Oke. Gitu. Untuk Itu saya kasih ya ini ya. ya, betul, betul. Sip. Ada Mhm, istilahnya budik body, mhm, Buddha, mhm, tubuh Buddha. mhm, Nah, ini adalah high octave-nya dari astral body. mhm. Ini yang dikenal kalau orang-orang bilang past Mhm. life. Oh Past life ya. itu kan bagian dari emosi kita yang tertinggal. Oh, oke, ya paham, paham. Heeh. Mhm. Terus bicara soal trauma ancestral itu di sini. Itu adanya di sini. Ini. Yes. Oke. Dan ini ngeliatnya pakai Baik. serial. Ya. Kira-kira gitu kan. Dan tenang aja saya juga Hmm. belum belajar ini. Ya kan. Karena sekali lagi ini nggak sembarangan kita bisa ajarkan. Ya kalau Iya, salah dibilang penistaan lah, capek iya lah ya kan. betul. Heeh. Dia juga. Tapi cukup kita tahu bahwa ada yang seperti ini. Ini menggunakan serial. Oke. Ada namanya atmic body. Ya ini udah pikiran. Ya ini pikiran ya. Iya, Tapi dari pikiran yang high mental ya. octave dari Heeh, mental. oke. Jadi bicara tentang ini sudah levelnya kalau kita menerima pewahyuan, ilmu-ilmu yang lebih tinggi, pikiran-pikiran Mhm, universe. oke. Ya, ini Attic Body dan Mhm. ini menggunakan True Satrial kalau mau melihatnya. Dan tenang saya juga belum ngulik di sini, ya kan? Kita yang praktikal aja, yang fisikal aja lah, udah Iya. ke level yang ini berat. Saya juga belum masuk sini, jadi jangan tanya saya ini gimana nih coach Atmic Body ini Diva-nya masuknya dari mana, gue juga nggak tahu ya untuk saat ini karena saya juga belum punya keinginan untuk belajar yang ini Oke, baik. karena nggak praktikal. Iya, heeh. Heeh. Nah, sampai yang terakhir Oke. ada yang namanya monek monak monak body, monadic body Oke. ya. Dan ini kalau di istilah ini bukan 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 body lagi ya kan, Mhm. tentang ini asal usulnya kita sebenarnya. Heeh. Ini Oke. ini belum belum ketahuan ini pakai human Pakai design yang apa? mana. Bisa jadi ada human design yang lain nanti kan keluar kan gitu. Oke, baik. Oke, bisa. Ya, bisa, bisa, bisa pusing, bisa butuh waktu mencerna. Oke, Tapi ya, saya download dulu ya. oke. Saya kirim ke tempatmu. Oke, terima kasih Coach. Terus berarti informasi atau keilmuan ini kalau Coach Albert belum mendalami banget, dapatnya dari itu aja udah bikin aku wow. Baru aku mau komen tadi kayak wow, mind blowing sekali. Otaknya Coach Albert isinya apa ya? Ya. Isinya apa? Karena Enggak maksudnya diskusi dari teman-teman. kapasitasnya. Oh, oke. Diskusi dari teman-teman yang di luar negeri. Kalau di Oh ya, Indonesia kan, ya sekarang saya di masih Indonesia belum. saya mau diskusi sama siapa sekarang? Yes. Ayo, dengan yang kayak gini diskusi sama mau nggak mau diskusi sama ya orang luar, orang-orang ya, ya Ya, mungkin yang murid-muridnya Rauruhu yang udah murid langsung. duluan belajar ya itu bisa bisa tanya sama mereka gitu. Oke. Jadi ya ini juga dah hasil dari diskusi, hasil dari pengamatan kita ini kayaknya bisa ya connect-nya ke ini dan juga apa namanya ya dari Jinkis karena Lisa Trot banyak ngomongin soal ini. Oke. Mm-mm. Oke, Oke. aku sudah kirim ya ke WA. Teng, dah terkirim. Oke, terima kasih Coach. Nanti dibaca lagi lebih lanjut. Yang pasti saya harus melengkapi dirimu dulu lah, membekali dirimu sebelum dirimu ke lapangan. Pasti karena ini pertanyaan-pertanyaan penting kan. Iya, Oke, ada pertanyaan? oke. Udah ya? Berarti Beratnya lewat ya? ya, aku praktikalnya aja ya yang nanya kalau misalnya kira-kira di lapangan ini kan kemungkinan kan paling pertanyaannya seputar fisikal atau astral body tadi kan. Mm-mm. Kan astral body ini kan emosional. Kalau aku ngelihat di HDTX misalnya dibuka untuk side trialnya itu kan
ada juga mekanika kompleksnya gitu. Itu berbeda juga kan pasti dengan yang ada di tropical. Nah, misalnya contoh aja deh, misalnya aku secara tropikalnya digestnya atau pencernaannya tuh indirect light. Lalu kalau di sidereal itu high sound kalau nggak salah. Gitu. Jadi bisa nggak kalau misalnya ada orang yang nanya atau mungkin aku menjelaskan diri aku sendiri, dua-duanya bisa dipakai, tapi ketika aku makan pada saat gelap atau cahaya tidak langsung, itu efeknya akan lebih banyak ke tubuh aku, sementara kalau aku makan pada saat high sound, itu di level Emosi. emosional Yes. aku bisa begitu, atau Yes. ada Bisa penjelasan seperti lain? itu. Bisa, oke. Jadi, Sementara kita berpegang pada ini dulu ya, karena ya. eh, belum ada orang yang eksperimen masalahnya. Oke. Ya, ya, Kita ya. sekarang berpegang pada itu karena sementara kalau saya pikir kan kita ngomongin physical body. Yang Mm-mm. butuh makan kan hanya physical body, Iya. ya kan? Tapi di level emosi, apakah itu membutuhkan makanan Perlu. atau justru makanan yang disarankan di situ itu yang mempengaruhi emosi kita, ya Ya. kan? Nah, ini belum ada yang eksperimen masalahnya. Oh, oke, baik. Heeh. Jadi nggak Mm-mm. nggak bisa kejawab yang Nggak terjawab bisa. seperti yang gimana, ya kan? Oke. Nah, terus nanti itu tadinya di hadiah teksnya ada, sekarang udah nggak ada. Ada Mm. gini, eh unconscious kita Mm-mm. ini kan minus 88 kan. Mm-mm. Mm-mm. Nanti ada yang namanya plus 88 matahari. Oh, oke. Jadi unconscious Mm. kan minus minus 88 matahari. Mm-mm. Nah, nanti ada yang namanya plus 88 matahari. Tapi ini Oke. jarang banget sih. Tapi cuma ini Uh-uh. informasi saya juga belum terus terang belum ngulik ke sana juga kan. Nah, Mm-mm. itu ada yang bilang itu terkait dengan cara pikiran kita bekerja secara mental, secara fisik. Terus Pikiran kita bekerja ada secara yang namanya minus 88 oke. bulan, itu Mm-mm. yang kita kenal dengan istilah dream wave, Oke. Uh-uh. ya kan? Ini di ADTX sudah ada. Nah, ya dream wave ya itu juga jarang juga yang nanya. Ini juga sekali lagi ini juga bukan tafsir mimpi. Kalau tafsir mimpi ini udah kita bisa jual ya, karena banyak Iya, orang di luar mau pasti tahu mau tahu. soal tafsir mimpi. Ternyata ini bukan. Nah, ini Mm-mm. kan minus 88 moon, Mm-mm. minus 88 bulan kan. Nah, Mm-mm. nanti ada namanya plus 88 Mm-mm. moon. Itu dunia Mm-mm. spiritual. Oke. Kalau orang bilang dunia Oh, kuku-kuku itu. oke. Nah, itu cuma saya juga belum Uh-uh. belum explore juga. Saya belum belum Oke. explore juga. Dulu dulu sempat pernah dibuka di HDTX ini. Nah, sekarang Mm. kayaknya yang baru bisa ya baru genetic matrix ya, yang baru bisa ini. Oke, Nah, oke. ini cuma informasi dulu lah ya, yang ada yang Baik. karena ini juga nggak jarang banget dibahas di luar sana, Mm. ya kan? Tapi perlu tahu bahwa ini ada, itu Oke. aja. Ya, oke. Siap. Mm. Ya, Oke, kira-kira gitu. oke. Masih kuat? Cukup. Kuat, kuat, kuat. Lanjut. Welcome to Jinkis. Oke. Karena kalau kita Ye. ngomongin human design, Uh, kayaknya semua semua sudah ya. Kalau ada belajar, tinggal uh, diulang lagi aja. mm-mm. Oke, Hmm. kenalan dulu nih ya sama si kakek tua ini, kakek Richard. Iya. Kalau Umurnya berapa ya dia? Udah tua, ya cukup nggak, senior sih. ya cukup senior. Nggak ya nggak tua-tua banget sih. Hmm. Mudah-mudahan kita bisa datangkan dia ke Oh, Indonesia, ke Bali. amin. Mudah-mudahan. Hmm. Nah, mau nafas dulu atau ini Oh enggak, sudah udah cukup. bisa, cukup. Oke. Di human design kita selama ini mengenal itu adalah blueprint diri kita tentang kita sebelum kita diciptakan desain kita seperti apa. Selama ini kita juga tahu bahwa
terkadang blueprint diri kita itu bukanlah diri kita. Kita yang sekarang ini adalah blueprint human design kita ditambah pengaruh yang kita terima selama perjalanan hidup kita. Jadi itu yang menjadikan diri kita sekarang ini kan. Di blueprint kita ditambah ya kita belajar apa nih di dunia ini, kita ngalamin apa nih, ada penderitaan apa yang kita alami, itu yang menjadikan kita hari ini ya kita bukanlah blueprint kita dan human design kita. Jadi human design itu lebih kepada ya ini dirimu, petamu ketika dirimu lahir ke dunia ini, buku manualmu. Apa terus habis itu next-nya apa nih? Ketika kita udah tahu diri sendiri, apa yang kita bisa rubah? Nah, ini yang ditawarkan oleh si Jinkis atau si kunci gen ini. Oke, kita tahu ya tentang siapa dirimu. Mari kita berjalan masuk ke dalam dirimu lebih dalam lagi di setiap DNA yang kita miliki. Kita punya 64 kode DNA di dalam diri kita dan itu tercermin pada 64 gerbang atau kalau di dalam human design adalah 64 kunci gen. Human design nyebutnya 64 gerbang energi ya. Kunci gen kita nyebutnya 64 kunci diri kita. Nah, sistem yang digunakan juga sama, yaitu menggunakan perhitungan dari data kelahiran kita ya dan terus terang saya belum punya software sendiri untuk ini, jadi kita masih nebeng punya pusat. Jadi diagram dari kunci gen ini kita nyebutnya sebagai profile hologenetika. Nanti akan terdiri dari 11 bidang utama. Nah, kita praktek aja ya. Bukanya di jinkis.com dulu. Ya. Untuk membuka. Nah, kemudian pergi ke free profile ini. Ini kalau ada video-video nggak kebuka ini berarti pakai Vimeo biasanya. Di Indonesia Vimeo di blok. Nah, kan ketemu seperti ini, Your Jinkis Profile. Nah, ini ada berbagai bahasa. Nah, kalau memang nggak mau pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Ini tim kita juga yang nerjemahin sebenarnya, jadi menghadirkan bahasa Indonesia di sini. Iya, keren. Nah, kemudian ya udah kan, ini udah bahasa Indonesia kan. Profil kunci gen merupakan awal yang mengagumkan ke dalam jiwa Anda bla 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 segala macam. Jadi ini ya tinggal masukin nama aja ya seperti biasa. Misalnya saya masukin nama saya, ya email, ya masukin standar lah ya. Kota misalnya Jakarta. Kemudian jadi tinggal dimasukin aja sih sebenarnya. Terus buat profil saya. Nah, ini yang disebut dengan profil hologenetika kita. Nah, bagian yang atas ini kalau dibaca pasti pusing. Ini maksudnya apa? Ya kan? Jadi ini biarin dulu. Nah, kita kenalan dulu yang namanya nih profil hologenetika ini di sini. Atau ini kalau mau unduh profil dalam bentuk PDF nih paling bawah ini. Oke, udah keluar nih, udah kebuka. Nah, kita lihat di halaman 3 aja. Halaman 3. Nah, ini adalah profil hologenetika dari Jinkis. Kita melihat ada lingkaran-lingkarannya, bukan lingkaran, ini bola ya. Bola mereka menyebutnya dengan istilah sphere di sini. Jadi terdapat 11 bola.
yang ada di dalam Gene-Keys kita. Dan 11 bola ini sebetulnya sama diambil dari perhitungan gerbang dan planet-planet yang menyertainya yang ada di dalam human design kita. Human design. Nah, masih ingat kan di human design kita menggunakan 26 aktivasi, 13 planet yang conscious dan 13 planet yang unconscious. Kalau di Gene-Keys kita hanya menggunakan 11. Ya, 11 dari 26. Untuk tahap awalnya ya. Karena nanti tahap berikutnya ada lagi sebenarnya dari Gene-Keys pengembangnya, tapi belum dirilis sama Richard, nggak tahu kenapa. Ya, jadi kita menggunakan 11 dulu dan ini urutannya. Nah, hologenetic profile ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok rangkaian atau tiga macam sequence. Yang pertama yang disebut dengan sequence genius, ya, jadi ada sequence genius. Yang kedua sequence love atau Venus. Yang ketiga adalah sequence mutiara atau kemakmuran. Jadi 3 bagian, jadi dibagi 3 ya. Genius itu bicara tentang siapa diri kita, tugas kita ngapain di bumi ini. Yang kedua Venus atau love itu bicara tentang relationship kita dengan orang lain. Yang ketiga mutiara atau kemakmuran itu bicara apa yang harus kita lakukan supaya kita meraih yang namanya kemakmuran ke dalam dunia ini. Jadi dibagi 3. Nah, 3 itu ngelihatnya gimana? Tinggal gampangnya lihat ini. Ada bola. Pertama kan dimulai dari atas dulu nih. Ini ada tugas. Ini biru. Semua yang warnanya hijau. Jadi ada 4 macam tugas, evolusi, cahaya, dan tujuan. Ini adalah yang kita sebut dengan rangkaian genius atau rangkaian aktivasi awal pertama mula. Jadi kita akan dibawa untuk mengenal tentang siapa diri kita, tugas apa yang harus kita lakukan di dunia ini, evolusi apa yang harus kita gunakan, terus cahaya diri, bagaimana kita bersinar, terlihat indah di hadapan orang lain, dan ya tujuan kita apa. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian genius. Nah, Gene-Keys sudah memberikan definisi pemahaman khusus yang di bagian genius ini. Nah, di PDF ini kita lihat halaman yang kedua. Nah, ini. Ya, genius atau bakat alami, misalnya saya ya. Tugas hidup saya, apa yang dikerjakan di dunia ini adalah kunci gen 4. Evolusi, apa yang saya pelajari di dunia ini di kunci gen 49. Cahaya diri, apa yang membuat saya sehat di kunci gen 23. Tujuan hidup adalah apa yang membuat hidup saya berarti di kunci gen 43. Nah, kalau kita perhatikan, area genius ini sebenarnya adalah incarnation cross-nya kita di human design. Simpelnya seperti itu, sudah diberikan kata kuncinya di sini. Sama persis pas iya. Agak sedikit berbeda sih. Kalau enggak. di human design, jadi sebenarnya nih yang matahari conscious, bumi conscious, yang bawah ini adalah matahari unconscious, dan bumi unconscious. Kayak cahaya diri kan matahari unconscious kita kan. Kalau di human design kan apa yang membuat orang lain tertarik sama kita kan. Kalau di sini apa yang membuat saya terlihat bercahaya, terlihat bersinar. Jadi kalau begitu kan terkait dengan kesehatannya kita. Nah, si Gene-Keys sudah kasih kita yang definisi pengertiannya untuk yang di geniusnya ini. Ada yang mau tanya sih sampai di sini? Bisa nggak ya ini? Misalnya saya mau geniusnya aja. Oh, nggak bisa. Kayaknya di itunya di apa? Enggak ya, nggak bisa deh. Oh, di bawahnya kalau nggak salah coach, yang bawahnya lagi itu. Nah, profil lengkap. Oh iya, ya ini. Ya nih. Yep.
Mm-mm. Oke. Nah, ini jenisnya aja ini. Ini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Eh, Ini matahari berarti conscious, ya. Ah, bumi conscious, matahari uncons, ini uncons. berarti kalau ngomongin aktivasi berarti memang dari lahir ya sudah bisa Mm-mm. di apa ya? Dijalankan apa prinsip-prinsip yang dikasih di halaman kedua itu tuh. Ya, kalau di human Oke. design kita ngomongin incarnation cross, itu kan biasanya terlihat dari ketika kita sudah melewati fase Uranus in opposition setelah usia 40 Oh, lah ya kan. oke. Kalau Ha. di Kalau di Jinkis Genkis, ini sudah dikasih tahu apa namanya? Ini sudah ada di dalam gennya kita ada sejak di kita dalam lahir. gen. Kita sudah membawa Membawa ya ini kecenderungan itulah ya. kandungan ini. Cuman Jadi sejak masih lahir pun juga sudah bekerja karena kan bicara soal kesehatan kita juga kan kita mesti ngapain, harus apa. Ya memang agak beda ya karena kan ini tugas hidup. Terus kita dikasih iya. tantangan apa, terus ini apa yang membuat kita bercahaya, bersinar ya kita sehat. Kita diberikan tujuan apa di sini. Oke. Ya. Ini ada nih. Hmm. Ini tugas hidup saya adalah membuka pikiran orang lain dengan menunjukkan mereka ada sudut pandang lain. Uh, agak beda ya. Iya. Agak beda. Ini ibarat kayak tadi itu kita belajar human design tropical, satrial, terus satrial. Iya ada. Ini dimensi kita yang beda. Ya, Sisi incarnation cross kita yang sedikit berbeda. yang di genetik lah ya, yang di dalam apa Yes. ya rasanya. Ya genetik sih, kunci gen makanya namanya Iya. ya. Nah, Oke. terus kemudian yang perlu kita pahami di sini, karena kita ngomongin kunci gen di sini, nah ternyata di setiap kunci, setiap gerbang eh, yang kita miliki di dalam gen kita, nah itu memiliki yang dinamakan 3 macam frekuensi. Mana itu ya? Spektrum. Ya. Hmm, Nah, ini aja nih. Hmm. Jadi, eh, ini ya, kalau kita nemu ada pengampunan, pengertian, ini apa maksudnya? Jadi ini adalah 3 level, 3 macam frekuensi yang kita miliki di setiap kunci gen kita. Yang paling bawah nih intoleransi adalah ketika eh, gen kita Hmm. berada di dalam kondisi ketakutan, tidak nyaman, dalam kondisi tertekan. Oke. Ya, jadi mungkin analoginya sama seperti kita manusia kan. Manusia ini kan kita nggak selalu fit terus kan, nggak selalu ceria Ya. terus, nggak selalu harus semangat terus kan. Ada masa-masanya kita capek ya kan, pengen istirahat, nggak bersemangat ya. Jadi capek, nggak bersemangat berarti kan kalau kita ngomongin human design, berarti ada sesuatu yang salah nih ya kan, not self time-nya kita nih. Jadi Ya. actually human design itu tidak mengenal istilah shadow, gift, CD itu nggak ada dalam human design. Coba kan karena banyak orang psikolog ya, psikoterapi di sini ya seringkali menyalahartikan oh itu shadow itu kan. Tapi sebenarnya human design nggak mengenal seperti itu. Human design hanya mengenal not self them yang bukan dirimu itu apa. Nah, Oke. pengertian shadow ini baru ada di dalam Jinkis ini karena Genkis. si Richard Ruth ini belajar Jungian juga ya. Jadi istilah shadow kan dari si Oh, ujungnya ilmu ya. Jung kan dikasih Karyung. Karyung. Karyung ya dari sana. Jadi makanya muncul lagi di sini di dalam Jinkis ini. Jadi Oke. di level di level terendah, level apa level ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami apa namanya ya rasa tidak nyaman. Nah inilah apa namanya Low frekuensinya ya. frekuensinya. Atau Saya shadow apa. pernah bawain ini di nggak tahu kayak udah pernah ngikutin belum ya? Nih sebentar. Oh yang Dian Sastro ya? Bukan. Udah pernah ya? Gue percaya kalau Kita dengar Kalau ulang yang ya. ini. Oke. our DNA kan ada di sel kita.
our way of thinking itu tuh resonates in our very cellular level. Kalau lo sedih, kalau lo takut, each of our cells in our hair, in our nails, itu adalah sel-sel yang ketakutan. Kalau lo orang yang nggak mau berubah, kalau lo maunya adem ayem aja deh, enak di sini, sel-sel lo juga jadi sel-sel yang nggak mau berubah. Jadi mau disuruh kurus, diajak diet, ya dia nggak mau, enaknya di sini. Gitu loh. Kalau lo punya bucket list, oke, gimana caranya tahun depan lingkar pinggang gue berkurang 5 cm aja gitu ya. Kan lo mau ngajak badan lo berubah nih. Lo harus ubah dari mindset lo. Nah, ya ini Dian Sastro apa namanya memberikan yang begitu baik banget ya penjelasannya yang mudah dimengerti. Nah, jadi itu ya tadi balik lagi di dalam Gene Keys ini kita mengenal 3 macam frekuensi di dalam diri kita ya. Jadi ada level yang tadi kita sebut dengan istilah shadow. Nah, di dalam shadow itu terdapat potensi atau talenta yang kita miliki di dalam diri kita. Jadi kalau ibarat ini yin dan yang-nya. Yin kan sisi ininya kan sisi low-nya. Yang-nya adalah sisi kita yang sebenarnya, potensi sebenarnya yang kita miliki. Nah, kemudian satu lagi yang paling tinggi yang kita sebut dengan CD, ya kan? Nah, CD itu sebenarnya adalah esensi dari gift atau talenta kita dan shadow kita. Jadi esensi dari yin dan yang-nya kita. Makanya kenapa kita bilang di dalam diri kita kan ada sisi baik, ada sisi jeleknya juga nih. Ada sisi rajin nih, kita rajin nih. Tapi serajin-rajinnya orang ya ada malesnya juga. Iya kan? Iya. Nah, jadi rajin dan malas itu dua-duanya itu ada di dalam diri kita. Nah, CD adalah esensi dari rajin dan malasnya ini. Jadi bukan sesuatu yang harus kita kejar. Nanti pada akhirnya kita juga akan sampai ke sana sebenarnya. Sendirinya Ya kan? ya. Jadi kalau di level CD-nya, ya kalau kita bicara rajin dan males, ya di CD-nya bisa berarti kita ngomongin kapan kamu slow down. Kan rajin terus nih, kerja keras nih. Ya kan? Nah, apakah malas itu jelek? Enggak, malas itu ada baiknya supaya kita bisa beristirahat. Itu kayak CD-nya mau ngomong gitu nih. Jadi esensi CD-nya adalah pada akhirnya kita tahu kapan kita mesti hustle, kapan kita mesti istirahat. Gitu loh. Pengertian dari Gene Keys-nya. Jadi esensi dari rajin dan malas itu apa? Ya kan, kalau rajin terus ya nggak baik juga. Akhirnya kita mungkin diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh uang, diperbudak oleh orang lain karena apa? Ya kan rajin. Karena rajin ya udah kasih lagi pekerjaan lebih banyak. Gitu. Ya kan? Jadi Di dimanfaatin. sisi malas, apakah malas itu jelek? Ya kan? Ada yang bilang, "Oh, pemalas nih kan." Tapi di dalam malas itu yang terjadi apa? Bagaimana kita menggunakan energi kita dengan efisien dengan melakukan kerja yang cerdas. Ya, ada yang bilang karena saya malas ya, kalau gitu ya untuk kalau misalnya orang lain bisa, kenapa saya harus bisa? Bahasanya gitu, ya kan? Kalau orang lain bisa, ya sudah. Biar Ini dia aja orang yang ngerjain. dia aja yang ngerjain, ya kan? Saya bayar dia aja untuk melakukan apa yang saya mau, sehingga saya tetap bisa malas, ya kan? Supaya saya tetap bisa rebahan, saya bisa hemat energi, ya kan? Nah bahasanya supaya saya tetap bisa menikmati hidup saya tanpa saya harus susah-susah. Ya udah, hire aja orang lain yang rajin itu. Nah, jadi di level CD-nya adalah ya kita tahu kapan kita harus memang kerja keras, kapan kita harus kerja lambat, males, atau mendelegasikan kerajinan kita kepada orang lain. Itu pengertian shadow, apa namanya? Gift dan CD. CD itu intinya. Jadi CD-nya kita menjadi bijak dengan kedua hal yang kita miliki dalam diri kita. Jadi belum tentu
Ya tadinya kita bilang malas itu negatif, ya belum tentu juga. Ternyata ada wisdomnya, ada baiknya juga ya kita kerja kayak apa kita malas, ya kan supaya kita menyadari bahwa ini loh ada saat-saat di mana kita harus nikmatin hidup kita, ya kan? Oke. Yap, Di sisi paham. rajin, tentu Mm-mm. rajin juga bagus. Kapan kamu beristirahat untuk dirimu sendiri? Kok rajin dulu? Kapan kamu bisa nikmati waktu dengan keluargamu? Ya Mm-mm. kan? Kapan kamu bisa menikmati hidupmu? Kapan terakhir kali kamu bahagia? Kan kadang-kadang gue gitu kan. Rajin Ya, mulu, ya kan? ya, ya, ya. Itu pengertian shadow, give, dan CD di dalam Oke. Jinkis. Dan ini baru kita bisa pahami, kita Hmm. bisa mengerti ketika kita mengambil waktu untuk merenung, Hmm. berkontemplasi diri. Itu baru bisa dapat wisdom ini. Makanya banyak orang yang bilang Jinkis itu membosankan. Saya harus belajar masuk ke dalam diri. Yang which is gak semua orang Enggak semuanya. mau lakukan ini. Itu yang jadi masalah. Ya. Ya kan? Kalau Iya. sekedar mau tahu tentang siapa diri saya, ya udah saya beli report aja. Nanti tugas kita Ya. kan yang jual ke mereka kan. Hmm. Itu ceritanya. Oke. Baik. Tapi untuk kita bisa memahami, masuk lagi dalam diri kita, memahami, oh ternyata saya punya ini, saya punya bakat ini ya di gerbang ini. Oh ternyata evolusi saya ini begini. Yang Mm-mm. membuat saya sehat tuh saya harus begini. Ya kan? Ini ada satu wisdom lagi yang bagus banget ya di saya punya sendiri ya di Mm-mm. bagian cahaya diri, Mm-mm. ya kan? Ini agak unik ya khusus saya punya ya. Saya dibilang di sini Mm-mm. saya memiliki kebutuhan biologis akan ruang fisik dalam hidup saya. Sangat penting bagi saya adalah untuk hidup di lingkungan yang memungkinkan saya tidak dekang. Lihat nih, rumah saya harus sederhana, bersih dan tidak berantakan. Saya seharusnya tidak mengumpulkan banyak barang yang tidak perlu. Bahkan nih, seharusnya saya tidak perlu memiliki apapun di dalam hidup ini yang tidak diperlukan. Singkirkan hal-hal yang nggak penting, yang nggak diperlukan, maka tubuh saya akan kembali bergairah. Ini kan dalam kan ini. Iya, dalam banget itu. Demikian juga mengenai hubungan. Perlu memiliki orang yang bersamakan dengan visi dan tidak menciptakan komunitas yang tidak perlu. Saya perlu menjaga hidup saya tetap sederhana supaya saya bisa bahagia. Bahagia. Jadi perbedaannya terjadi segala-segala yang rumit. Jadi tunggu sampai semua jelas, saya akan menemukan Jelas. solusi. Nah, Solusi. ini kan wisdom ini bisa didapat Oke. kalau kita masuk ke dalam diri kita kan. Iya. Itu loh, ini yang banyak orang nggak suka. Karena nggak enak melihat diri sendiri yang kurang sesuai kemauan. Mm-mm. Tapi ini yang membuat Jinkis itu luar biasa. Kita diberikan pemahaman ini. Anyway, nanti aku bakal suruh Nia kasih dirimu 64 video kunci gen Oke, yang baik. saya sudah bikin. Mm-mm. Udah pelajarin aja ntar. By the way, Oh, banyak. 64 video itu Oke. tidak yang detail gimana, tapi kayak ini apa, ini apa, ini apa, ini kontemplasinya harus apa-apa gitu aja. Karena kalau kita ngomongin kunci gen ini, nanti pada akhirnya kan tugas kita kan sebagai guide kan, sebagai pembimbing. Tugas kita hanya mengantarkan setiap orang itu menuju pintu gerbang, hanya menemani mereka. Pada akhirnya mereka sendiri yang harus berjalan masuk Terus jalan ke masuk. dalam. Kita hanya mengantarkan mereka ke pintu gerbang aja sebenarnya. Ditunjukin, oh ini. Begitu dia masuk, kok aku ngalamin ini ya? Kok aku kayak nemunya ini ya? Oke, mari duduk sebarang kita bahas. Ya kan? Apa yang kamu alami di sana? Ayo sharing. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi untuk jalan masuknya harus dia sendiri yang masuk. Kira-kira gitu. Oke, ada yang mau Iya. tanya? Hmm. 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 Enggak. Iya. Hari ini pengenalan dulu ya. Pengenalan Iya. nih diagramnya apa nanti. Iya, Bukan iya, iya, baru iya, iya. satu-satu nanti. Hmm. Dan Cuman ini mau membosankan. Saya jamin eh membosankan. ya,
Ya udah kalau gitu saya nanya deh. Tapi ini belum ada sih tadi. Cuman karena kemarin habis ngeliat di bagian tujuan kalau nggak salah kan ini nggak ada Mm-mm. sih. Tapi kan di sini ada apa jalur ya. Itu lagi dimatiin. Kalau jalurnya dinyalain tuh kayak ada apa namanya Dharma sama Karma kalau nggak salah ya. Mm-mm. Gitu. Nah, itu di area tujuan daya tarik terus itu ngebaca jalurnya gimana ya? Ngejelasinnya Dharma dari tujuan daya tarik. Ada panah Dharma, Ini terus daya tarik IQ, ada karma. ya ini hari ini dulu ya, pengenalan dulu Oh ya. ya, Nanti oke. kita bahas Oke, lebih oke, dalam oke. pas minggu depannya ya, jadi tahu Nanti dulu udah ya. masuk. Nah, Oke, jadi siap. kalau di Jinkis, tadi saya balikin dulu deh berapa lengkapnya. Ini kan pasti ada eh, gerbang dan lain dah kalau di mendesain kan. Iya, kalau Nah, di di sini Indonesia. nyebutnya kunci dan baris lah. Nah, kalau di eh, Jinkis, Jenkins. baris itu sangat menentukan temanya kita apa. Oke. Kayla udah pernah punya buku saya satunya lagi nggak sih yang pengenalan kunci gen? Ada yang ini kan ya. Mana? Iya ya, iya. Kalau di Jinkis kita itu membacanya dari barisnya dulu, Baris dari bawahnya dulu. baru kuncinya dulu. Bentar ya. Nah, bentar ya. Saya cariin dulu bagian baris. Baris, baris, baris. Nih, baris. Nah, jadi di 11 bola, 11 area, 11 sphere yang kita punya, nah itu masing-masing itu ada temanya sendiri-sendiri. Ya misalnya kita ngomongin area tugas hidup kita kan. Eh, saya punya adalah baris 3. Jadi langsung saya tahu di sini, saya ada di dunia ini, tugas saya adalah melakukan perubahan dengan keunikan yang saya miliki. Pertanyaannya keunikannya apa? Nah, keunikan itulah yang kalau di dalam ini ada di kunci 4. Ya kan? Ini tugas saya 4-3 kan? Jadi kan? Jadi 3 itu membuat perubahan. Di keunikan yang mana? Di 4. Kaila tugas hidupnya apa? Coba. 59.5. 9.5. Ya, kita balik ke eh, mana tadi itu? Ah, ini ya. 59.5 ya. Nah, tugasku di sini adalah menciptakan efisiensi dan melakukan perbaikan dalam kehidupan. Jadi temamu adalah tugas hidupmu adalah temanya adalah memecahkan masalah ya dengan menciptakan efisiensi dan melakukan perbaikan dalam kehidupan. Pertanyaannya, apa yang mesti diubah? Apa yang mesti diperbaiki? Apa yang mesti dibuat Efisien. efisien? Apa yang harus dilakukan untuk masalah apa yang harus dipecahkan? Nah, tadi di 59 ya. Iya. Ya udah, tinggal lihat di 59-nya apa. Jadi di sini ininya dulu yang dilihat. Barisnya Nah, dulu. tadi pertanyaannya Kak Ela bagus tuh yang terkait dengan tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Hmm, Bentar. Ya, tujuan hidup di sini nih. Nah, jadi gini. Tadi kan ada nyebutnya Dharma Karma kan? Sebentar, saya cari dulu. Ini Dharma Karmanya nggak keluar di sini. Iya, bagian jalurnya dimatiin soal kalau nggak salah. Ya, ini. Oke.
setiap orang Hmm. diberikan tujuan ya, Hmm. bener ya, supaya hidup kita itu lebih berarti. Kalau Oke. di Jinkis kan nyebutnya tujuan hidup itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita Hmm. berarti ya. Berarti Tadi mana nih contohnya? Ini nih. Tujuan hidup adalah apa yang membuat hidup saya menjadi berarti. Artinya ada sesuatu yang Hmm. positif Hmm. yang akan harus kita kerjakan. Hmm. Kalau bahasa Oke. religiusnya adalah ada dharma yang Ah, harus saya lakukan. Oke. Ada pekerjaan yang harus saya Saya lakukan. lakukan. Karena ada dharma, ada Hmm. pekerjaan yang saya harus lakukan, ada Hmm. tujuan yang saya lakukan, Hmm. maka saya akan menarik atau saya Hmm. akan dipertemukan dengan Oke. orang-orang tertentu yang punya tujuan Tujuan yang yang sama sama. dengan saya. Dan dharma atau ya dharma pekerjaan yang sama. Makanya, nah kenapa contohnya misalnya saya dengan Kak Ella bisa ketemu sekarang nih. Kenapa? Karena ada tujuan untuk mengenali diri sendiri melalui human design. Kita ketemu di sini, ya kan? Jadi bayangin hidup kita tuh Oke. seperti Oh. kayak sebuah perjalanan naik mobil gitu kan. Tahu-tahu kita ketemu nih di mana, ya kan? Oh, lagi ngapain? Mau belajar human design? Ya ayo sini ikut bareng bareng mobil gini kan. Nah, kita akan berkendara belajar human design sampai satu titik kan, sampai akhirnya udah nih dharma yang dilakukan udah cukup nih. Saatnya kita berpisah jalan kayak gitu. Oh, Itu oke. dharma. Baik. Nah, kenapa ada karma? Ini Mm-mm. yang buat orang-orang yang percaya reinkarnasi, ya kan? Kenapa ada karma di sini selain dharma dan karma? Dharma kan sesuatu yang harus kita lakukan, tujuan yang sama, perbuatan baik yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu yang membuat kita bertemu. Ada karma. Karma adalah terkaitnya dengan balik lagi reinkarnasi, ya kan? Dulu pernah punya hubungan apa di kehidupan sebelumnya? Pernah punya janji apa enggak di kehidupan sebelumnya? Jadi ini selain terkait ya, kita bertemu bukan hanya karena ada tujuan yang sama juga, tapi juga ada karma yang lama juga. Dulu pernah sebagai apa, sebagai saudara kah, sebagai pasangan kah, sebagai teman, begitu banyak selama sehingga sekarang ini kita ketemu lagi. Inilah kepercayaan yang dipercayai oleh kebanyakan orang-orang Buddhis, orang-orang yang esoterik ini percaya seperti ini. Ingat, Oke. Dharma kita dipertemukan oleh Kita lakukan. perbuatan baik dan tujuan yang mau kita lakukan. Karma lebih kepada kita Apa ya? dipertemukan karena masa lalu yang dulu. Oke. Kira-kira gitu. Baik. Baik, baik, baik. Yang Itu kita penjelasannya. tuai lah ya, atau apa, tabur tuai apalah itu ya. Iya, Oke, baik. kira-kira gitu. Itu Oke, siap. penjelasannya. Oke, bagian eh, Venus, ya ini yang merah-merah ini ya. Ada tujuan, daya tarik, IQ, EQ, SQ, sama esensi diri kita di sini. Ya, sebetulnya urutannya mulai dari ini sih, esensi ya, esensi diri kita tentang siapa diri kita sebenarnya kan. Ini terbentuknya ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, esensi. Kemudian ada SQ, spiritual quotient, terbentuknya ketika kita usia 0 sampai dengan 7 tahun. 7 tahun. Ya, spiritual quotient. Spiritual quotient ini yang memungkinkan mengapa kita bisa memahami aturan-aturan moralitas, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya kalau kita mau hitung nih, aturan-aturan, norma-norma itu banyak banget. Mau Banget. dibukukan jadi satu kitab deh, ya kan? Kita bisa memahami misalnya di dalam agama, kita memahami Al-Quran, kita memahami Bible, kita memahami ya kitab-kitab suci yang lain misalnya, ya kan? Atau aturan-aturan yang
beberapa yang tidak tertulis juga di dunia ini. Itu kalau dibukukan jadi tebel banget kan. Nah, tapi kita di usia 0 sampai 7 tahun itu seperti spons menyerap air. Apapun yang masuk di dalam diri kita, apapun yang diberikan ke dalam diri kita, baik dari orang tua kita, guru kita, atau siapapun itu, ya, itu kita akan rekam. Itu yang disebut dengan spiritual quotient. Spiritual, Saat oke. itulah kita menerima, kalau di Humanism Pengkondisian, nyebutnya ya. conditioning pertama, Oh. ya. Begitu lahir kita diberikan kepercayaan, diberikan agama, diberikan identitas, diberikan apapun itu SQ, ya kan? Oke. EQ emosional itu berasa 7 sampai 14 tahun. Untuk pertama kalinya kita bisa emosi kita berkembang dengan baik. Antara 7 sampai 14 itu yang disebut dengan EQ. Maka kalau misalnya ada gangguan antara usia 7 sampai 14, maka trauma itu akan terbawa ke masa kita dewasa. Sekarang ya. Jadi inner child kita itu biasanya 7 sampai 14 tahun terjadi di situ. Apa nih yang kurang nih? Apa ini yang kita nggak dapat di usia 7 sampai 14 tuh? Nah, itu biasanya akan diungkapkan di situ. Oke. IQ terbentuknya 14 sampai 21. Kecerdasan intelektual mental kita mulai terbentuk di situ. Ketika kita mempelajari hal-hal yang baru, logika-logika yang baru, pengetahuan, filosofi, di situ IQ kita terbentuk. Nah, itu kira-kira gitu. Ya kan? Nah, daya tarik tadi sudah ya. Daya tarik itu adalah siapa nih yang akan kita ketemu? Kita menarik siapa nih? Yang tadi udah dikasih tahu yang menarik itu adalah bisa dua, menarik karena kita punya tujuan yang sama, menarik atau karena kita punya karma di masa yang lalu. Oh, iya. Nah, itu kira-kira ringkasannya dari si Venus seperti itu. Ada yang mau tanya? Artikelnya minggu depan ya. Apa? Artikelnya Kenapa? minggu depan. Oh, oke. Ya. Kenalan dulu sekarang. Siap. Iya, sudah. Kalau di dalam kandungan tadi yang esensi tadi itu kan berarti apa ya, luka utama ya, apa luka yang someday bisa menjadi ya apapun itu kekuatan kita atau sesuatu yang perlu kita bagikan ke dunia yang nggak sih ya, kalau aku nggak salah nangkep dari yang aku baca gitu. Kalau untuk spiritual ini berarti lebih ke pengkondisian pertama yang membekas di jiwa gitu, kira kurang lebih spiritual. Ya, ada di dalam unconsciousnya kita sebenarnya. Oh, unconscious. Oke. Karena ini kan esensi diri ini kan Mars unconscious. Oh, Mm-mm. oke. Oh iya. Di physical ya dia. Tujuan ini kan bumi unconscious. Unconscious. Daya tarik ini moon, matahari. Bulan. Tapi Iya. unconscious. IQ ini Venus kita. Venus kita cons. Yang ini EQ unconscious. emosi, Venus kita unconscious. Oh iya. SQ Mars kita cons. Oke ya. Iya, cukup. Maka esensi ini adalah unconscious kita. Jadi yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar. Baik. Itu. Ya. Terakhir masuk Mutiara ya. Iya. Panggilan ini tadi asal dari core one-nya kita, dari esensi dari kita.
tentang diri kita yang terdalam. Mm, Makanya kan dibilang vocation kan, panggilan kita. Kita dipanggil untuk jadi apa? Kita dipanggil menjadi seorang spiritualis. Kita dipanggil jadi seorang tokoh agama untuk melayani masyarakat kan kayak gitu kan biasanya kan yang disebut panggilan. Makanya ini mm, panggilan dengan esensi panggilan. diri kita itu sangat penting. Biasanya hubungannya seperti itu. Oke. Ya kan? Ini dari Mars unconscious-nya kita sebenarnya. Nah, ini juga di level barisnya itu Mm, juga nanti ketahuan tuh kan. Kita itu lebih cocoknya ya apa sih pekerjaannya seperti apa sih? Apakah manajemen, apakah produksi, apakah yang lainnya. oke. Kemudian, jadi Mm, sebetulnya ini kan ada segitiga utama nih, ya kan? mm, Nah, mm, ada selain panggilan, ada kita ngomong kultur culture. Culture itu simpelnya adalah dengan siapa kita harus bekerja sama. bekerja sama. Oh, Ya, termasuk di dalamnya membangun tim, mm, membangun kalau culture itu perusahaan ini bicara soal SOP, bicara soal sistem. Jadi mm, ngomong sistem seperti apa yang harus saya bangun mm, atau culture seperti apa yang harus saya bangun mm. Oke. dan Oh, kemudian digabungkan dengan identitas kita, identitas. branding diri kita. Ini yang ada sebelumnya kalau di Genius ya, sequence Mm, Genius ini adalah yang disebut tugas hidup kita. Jadi tugas hidup kita di dalam eh, Mutiara ya, Mutiara sequence ini, mm, rangkaian Mutiara ini kita sebut sebagai identitas atau branding diri kita. Jadi apa yang kita kerjakan untuk mm. dunia ini itu akan menjadi brandingnya kita. Jadi Oke. kalau kita bicara kemakmuran ya tiga ini, kita dipanggil untuk apa, Mm, kemudian kita harus membangun tim mm, atau membangun kebiasaan seperti mm, apa, mm, dan identitas itu adalah kita branding kita sebagai apa, kita mau menampilkan diri kita sebagai apa. Jadi identitas diri, mm, panggilan, mm, dan culture ini yang akan mendatangkan kemakmuran kemakmuran. bagi diri kita. Ya kemakmuran ya apapun ya, Mm, bisa uang, bisa kebahagiaan, bisa yang lain-lain itu yang ada di dalam mutiara. mm, Jadi mutiara itu tercipta ketika tiga ini panggilan, culture, dan identitas ini dia align. Jadi mutiara itu adalah hasilnya. Jadi kita nggak perlu mengerjakan apa-apa, yang perlu kita kerjakan adalah kita mesti kerjakan panggilan kita bangun tim di culture, kita bangun branding diri kita. Nah, inilah yang nanti akan kita dapatkan hasilnya di mutiara itu yang tengah itu. oke. Hasil dari ketiga ketiga itunya ya sudah bisa Mm-mm, berjalan. Oke. Yap. mm-mm. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini pengenalan hari ini. Kunci Genshin dulu. Minggu depan kita bahas Oke. Geniusnya lebih dalam ya. Jenis. Oke. Siap. Ada pertanyaan? Siap. Enggak cukup. Sudah cukup. Cuman mau apa ya? Eh, enggak udah. Aku udah pernah cerita belum ya? Waktu kapan ada temanku sebenarnya agak lama sih, bukan apa ya. Nah, Jadi keponakannya baru lahir baru-baru ini, jadi oke. kayaknya sih dia iseng ya, iseng aja gitu minta lihat bacain gitu untuk genkisnya gimana gitu yang baru lahir bulan Juli atau Juni kemarin gitu. Mm-mm. Yang ternyata eh, esensi dirinya itu ada atau panggilannya itu dikunci gen 35 gitu lah. Ada shadow-nya kan itu kelaparan ya gitu. Jadi yang Oke. itu kan area area apa ya dalam kandungan gitu jadi ya Mm-mm. karena dia baru lahir ya aku ingin itu aja dan ternyata memang ibunya pada saat apa namanya pada saat hamilnya itu memang nggak bisa makan gitu jadi Wow.
Oke. bayinya prematur lahir gitu karena memang ada kecenderungan malnutrisi gitu. Jadi walaupun secara kesejahteraan sejahtera sebenarnya secara Mm-mm. secara ini ya rekening lah atau apapun itu mereka Mm-mm. bukan yang benar-benar sulit banget lah gitu, tapi Mm-mm. berkecukupan lah bisa bermobil kemana-mana misalnya di Jakarta gitu dan cukup mapan, tapi ibunya benar-benar nggak bisa makan gitu. Jadi dikasih makan apapun apapun bener-bener kayak karena aku juga ngerasain dulu ya waktu hamil memang aku nggak bisa makan nasi tapi aku bisa makan yang lain gitu jadi masih tercukupi masih bisa cukup bulan lah gitu lahirnya dan memang masih cukup standarnya lah nasi si adik dari saudara dari temanku itu ya dia si ibunya itu nggak bisa makan bener-bener nggak ketelan semuanya sampai akhirnya nggak terlalu berkembang banget kali ya atau gimana aku nggak ngerti gitu pokoknya intinya lahirnya prematur, lahir di tanggal berapa gitu. Terus ketika dilihat, aku diem gitu kan kayak, ya ketika dia bilang kayak, wah itu sebenarnya mendukung ya, tapi akunya jadi Ya. deg-degan sendiri, deg-degan sendiri, jadi merinding sendiri kayak, oke gitu, ya ya udah mau gimana. Itu aja Ya, sih luar jadi biasa kayak banget ya. oh ini nyata ya ternyata ya kelaparan benar-benar ya maksudnya secara medis pun memang ya begitu terbukti tanda kutip ya berarti jadi kayak temanku itu juga diem gitu kan kayak aku tahu dia masih uji mas waktu itu masih masih iseng-iseng lah ya masih kayak terus begitu dia ngomong itu tuh dia diem gitu mukanya begitu dia cerita itu pun juga aku yang diem jadi gantian jadi yang kayak oh ya gue juga kehilangan kata-kata kayak itu kan nggak bisa dicocokologi ya maksudnya gimana ya Iya. tapi emang udah ya udah gitu lahirnya pun juga nggak ya gimana ya nggak di aku lupa sih waktu itu sesar apa memang apa tapi intinya ya kalaupun sesar karena pertimbangan tertentu medis ya memang harus prematur karena bayinya ya memang agak kurang kali ya nutrisinya atau apa cuman di sini ngelihatnya kunci gen yang pokoknya shadownya kelaparan deh jadi kayak wow gue yang merinding gitu kayak Bisa pas Astagfirullahaladzim. banget ya. Aku bisa pas banget gitu jadi Pas kayak banget tuh gila. itu kayak gimana cara cocokologi kalau mau orang iseng ya iseng kritis apa yang ini kan orang yang nggak percaya kan bisa tuh diadain oh ini diinin aja ini ya ya bisa bisa ya udah Bisa kayak ya. kalau kayak gini gimana cara rekayasanya coba kayak gimana cara cocokologinya gitu loh jadi kayak oke ya ya udah emang ya itu ilmu gimana aku cuma bisa bilang gitu ya itu ilmunya begitu aku cuma bacain aja gue nggak bisa bilang Ya, gimana mistis ya gimana jadi kesannya iya mistis banget ya. mistis iya ini Mistis loh ini. mistis banget gitu ini mistis banget siapa yang bisa menduga gitu loh saya juga nggak tahu nggak kenal juga sama si ibu siapa tuh ya pokoknya ibu yang melahirkan itu karena kayak masih saudara lah masih adik ya adik kan adik ipar gitu bahkan gitu dari ya gitu jadi kayak Oke, thank you udah sharing. ya itu aja sudah Mudah-mudahan hari ini nggak berasap ya. Kayaknya udah berasap sih kayaknya. udah mulai dikit-dikit udah jam segini juga sudah waktunya makan siang lapar Oke, akhirnya. iya baru bangun ya. Selamat makan siang. Oke, Oke, sampai ketemu baik. minggu depan Terima ya seperti kasih biasa nanti Coach Albert ya. janjian ya. Thank you, Oke, sip, take thank care. you. Yo, Bye. bye.